Pada hari ulang tahunnya, Anlin duduk sendirian di rumah dengan perasaan tenang. Ia memotong sepotong kue, lalu duduk di depan foto mendiang ibunya. Ia berbicara kepada foto itu seolah sang ibu masih hidup dan sedang merayakan ulang tahunnya. An menceritakan bahwa ia telah diterima di sebuah organisasi bernama sekte lokal dan sebentar lagi akan menjadi seorang penyihir, sesuatu yang sangat berarti baginya. Tepat saat jam menunjukkan tengah malam, berbagai kejadian aneh mulai terjadi. Api berubah menjadi hijau, televisi berpindah saluran dengan sendirinya, dan jarum jam berputar tanpa henti. An mendengar seseorang berbicara kepadanya, tetapi ia tidak melihat siapapun. Ia menduga suara itu berasal dari roh. Dengan cepat, ia mengambil sebuah jimat penolak roh, tetapi benda itu sama sekali tidak berpengaruh. Roh tersebut terus berbicara. Kemudian, warna mata An berubah sehingga ia dapat melihat roh di sekitarnya. Saat itulah terungkap bahwa ia memiliki kemampuan tersembunyi. Salah satunya adalah kemampuan melihat roh. Roh itu memuji bakat yang dimiliki An dan kemudian tertawa sambil mengatakan bahwa ia tidak akan menakutinya. Sesaat kemudian, roh seorang pria tua muncul di hadapan An. Roh itu menjelaskan bahwa ia telah lama menunggu momen tersebut. Tanpa banyak penjelasan, pria tua itu menggandeng An dan membawa mereka berdua menuju perbatasan antara dunia roh dan dunia manusia. Di sana, pria tua itu mengatakan bahwa ia ingin menjadikan An sebagai penyihir di dunia roh. Ia kemudian menggunakan sebuah mantra untuk mengikat An dengan dunia roh. Setelah itu, ia memberikan sebuah bola mekanik kecil bernama Dingdong yang hanya dapat dilihat oleh An. Selain itu, ia juga menyerahkan sepucuk surat rekomendasi agar An dapat belajar di Akademi Sihir Dunia Roh. Tanpa ragu, An langsung menerima tawaran tersebut. Sikapnya membuat pria tua itu terkejut karena ia mengira harus membujuk An terlebih dahulu. Ketika ditanya mengapa ia begitu bersemangat, padahal harus meninggalkan dunia manusia dan tidak akan pernah bisa kembali, An menjelaskan bahwa ia sudah tidak memiliki siapapun untuk tetap tinggal di dunianya. Karena itu, ia justru merasa antusias memulai kehidupan baru di tempat yang asing. Saat An bertanya mengapa dirinya dipilih, pria tua itu hanya mengatakan bahwa semua jawabannya akan terungkap nanti. Sebelum pergi, pria tua itu berpesan agar An menjaga surat rekomendasi tersebut dengan baik dan tidak sampai kehilangannya. Ia juga memperingatkan bahwa perjalanan menuju akademi tidak akan semudah yang dibayangkan. Setelah mendoakan keberhasilan An dalam menemukan pasangan sihirnya, roh itu pun menghilang. An hanya bisa berdiri sambil memandangi gerbang akademi dengan penuh kekaguman. Saat itulah Dingdong muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai pemandu bagi para penyihir pemula. Ketika An mencoba memahami keadaan dengan bertanya kepada Dingdong, sebuah portal aneh muncul. Portal itu tampak tidak stabil dan seolah akan meledak. An segera menanyakan apa yang sedang terjadi. Dingdong menjelaskan bahwa seorang penyihir mengalami masalah saat melintasi perbatasan dunia. Sebelum ledakan terjadi, Dingdong mengangkat tangannya dan menyerap seluruh energi portal hingga akhirnya menjadi stabil. Tak lama, seorang gadis keluar dari dalam portal dan menabrak An dengan sangat keras hingga hampir membuatnya pingsan. Gadis itu segera membantunya berdiri, meminta maaf, sekaligus mengucapkan terima kasih karena An tanpa sengaja telah menyelamatkannya. Setelah berbincang sejenak, keduanya menjadi akrab. Dingdong kemudian mengatakan bahwa An perlu mengganti pakaiannya agar sesuai dengan budaya dunia roh. Ia langsung memilihkan beberapa pakaian dan dalam sekejap mengganti penampilan An. Gadis itu terlihat kagum dengan perubahan tersebut, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Susia Olan. An pun memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa ia berasal dari dunia manusia. Mendengar hal itu, Su sangat terkejut karena manusia biasa seharusnya tidak dapat memasuki dunia roh. Sebagai bukti, An menunjukkan surat rekomendasinya. Setelah melihat surat itu, Su akhirnya memahami alasan ia tidak dapat merasakan tingkat kekuatan sihir An. Ketika An merasa bingung, Su mengatakan bahwa ia akan segera mengerti semuanya, lalu mengajaknya menuju Akademi Sihir Dunia Roh. Sesampainya di akademi, An dibuat takjub oleh pemandangan di hadapannya. Banyak orang terbang bebas di langit, sementara akademi itu sendiri berdiri di atas sebuah benua raksasa yang melayang. Su menjelaskan bahwa seluruh wilayah akademi memang merupakan benua terapung. Ia juga mengatakan bahwa suatu hari nanti An dapat terbang seperti mereka apabila berhasil mencapai tahap spiritual nurturing. Di tengah perjalanan, mereka mendengar sorak yang sangat meriah. Rasa penasaran membuat mereka mendekat. Ternyata, seorang murid bernama G sedang menyentuh kristal penentu tingkat kekuatan. Kristal itu menunjukkan bahwa G berada di level 9 faksi pertama, sehingga semua orang memberikan tepuk tangan meriah. Melihat ekspresi bingung An,
Su menjelaskan bahwa setiap tahun sekitar 10.000 murid baru diterima di akademi. Mereka dibagi ke dalam 100 faksi yang memiliki tingkatan berbeda. Faksi pertama merupakan faksi tertinggi, sedangkan level 0 adalah tingkatan terendah. Karena itulah semua orang sangat mengagumi Ge yang berhasil mencapai level 9 di faksi pertama. Su juga menjelaskan bahwa kristal tersebut merupakan pusat energi akademi sihir sekaligus dunia roh yang digunakan untuk menentukan tingkat kekuatan setiap murid. Setelah itu, seorang murid bernama Qing menyerahkan surat rekomendasinya kepada para profesor. Semua orang kembali terkejut karena surat rekomendasi seperti itu hanya diberikan kepada para jenius luar biasa. Biasanya, hanya ada satu murid yang mendapatkannya setiap tahun. Giliran berikutnya adalah Su. Karena sudah dikenal luas di akademi, banyak orang penasaran terhadap hasilnya. Saat Su menyentuh kristal, hasilnya menunjukkan level 9 di faksi pertama. Seluruh hadirin kembali memberikan tepuk tangan. Akhirnya, tibalah giliran An. Su menyemangatinya agar tidak gugup. Meski merasa cemas karena belum pernah menggunakan sihir sebelumnya, An tetap memberanikan diri dan menyerahkan surat rekomendasinya kepada salah seorang profesor. Kerumunan kembali dibuat terkejut karena tahun itu ternyata terdapat dua pemilik surat rekomendasi langka. Ketika profesor membuka surat tersebut, keterkejutannya semakin besar karena surat itu berasal dari Master Lou, sosok legendaris yang sangat dihormati di dunia roh. Hingga saat ini, belum ada seorang pun yang mampu melampaui tingkat kekuatannya. Mendengar nama Master Lou, seluruh perhatian langsung tertuju kepada An. Profesor Min kemudian memandang An sambil tersenyum tipis. Ia mengatakan bahwa dirinya yakin An akan membawa banyak keajaiban bagi akademi. Ucapan itu membuat semua orang bersorak, sementara rasa percaya diri An meningkat. Dengan penuh keyakinan, An meletakkan tangannya di atas kristal. Namun, hasil yang muncul justru sangat mengejutkan. Kristal menunjukkan bahwa An berada di level 0 faksi pertama. Profesor Min kemudian menjelaskan bahwa selama 1000 tahun terakhir belum pernah ada murid di faksi pertama yang memiliki tingkat serendah itu. Suasana langsung berubah. Orang-orang mulai mengejek An dan menuduhnya sebagai penipu. Mereka menganggap seseorang dengan tingkat kekuatan seperti itu tidak pantas berada di faksi pertama. An merasa sangat malu. Qing yang juga memiliki surat rekomendasi meminta Profesor Min membatalkan hasil milik An karena dianggap mencoreng nama faksi pertama. Namun, Profesor Min menolak karena hasil penilaian kristal tidak dapat diubah. Merasa kesal, Qing langsung menantang An untuk bertarung di depan semua orang. Melihat situasi semakin berbahaya, Dingdong segera menyuruh An melarikan diri sebelum Qing menyerangnya. Saat An masih kebingungan, Su langsung membawanya terbang menjauh. Ia berjanji akan melindungi dan membantu An, sama seperti An pernah menyelamatkannya. Su membawa An ke sebuah tempat yang aman untuk beristirahat. Malam itu, An masih tidak percaya dengan semua kejadian yang dialaminya. Ia kemudian bertanya kepada Dingdong apakah ada cara untuk meningkatkan kekuatannya. Dingdong menjelaskan bahwa level An masih bisa ditingkatkan. Mendengar hal itu, An langsung bersemangat. Namun, ia terkejut ketika mengetahui bahwa syarat untuk mencapai level 1 hanyalah melakukan 10 kali push-up. Merasa itu sangat mudah, An segera melakukannya. Setelah selesai, ia merasakan tubuhnya menjadi kuat. An terus berlatih hingga berhasil mencapai tahap 3. Setiap kenaikan level membuat kekuatannya meningkat secara signifikan. Namun, ketika melihat syarat untuk mencapai tahap 4, ia langsung tercengang. Ia harus melakukan 10 miliar kali push-up. Melihat angka yang mustahil itu, An yakin dirinya tidak akan pernah bisa mencapai tahap berikutnya. Karena bosan, An memutuskan berjalan di sekitar akademi. Tiba-tiba, seorang pria bertopeng berpakaian hitam muncul dan langsung menyerangnya. Pertarungan pun tidak dapat dihindari. Berkat peningkatan kekuatan yang diperolehnya hingga tahap 3, An mampu bergerak jauh lebih cepat dan lebih kuat sehingga dapat mempertahankan diri. Di tengah pertarungan, ia berusaha melepaskan topeng yang dikenakan lawannya untuk mengetahui identitas orang tersebut. An berhasil melepaskan topeng penyerangnya. Ia terkejut saat mengetahui bahwa orang tersebut adalah Lou, murid yang sebelumnya bertemu di akademi. Lou ternyata termasuk salah satu orang yang membenci An karena menganggapnya sebagai penipu yang telah membuat sistem penempatan murid menjadi tidak adil. Dipenuhi amarah, Lou bersiap menggunakan sebuah mantra yang sangat kuat. Dingdong segera muncul dan memperingatkan An agar segera melarikan diri karena mantra itu terlalu kuat untuk dihadapinya. Dingdong juga mengatakan bahwa hanya ada satu cara untuk mengatasinya, yaitu memantulkan seluruh energi serangan kepada lawan. An yang mulai panik bertanya bagaimana cara melakukannya.
Namun, Dingdo menjawab bahwa An akan mengetahuinya nanti. Jawaban itu membuat An semakin kesal karena sama sekali tidak membantunya. Saat Lou hendak melepaskan mantranya, Su datang tepat waktu dan menghentikannya. Pertarungan sengit pun terjadi antara Su dan Lou. Berkat kemampuannya yang lebih unggul, Su berhasil mengalahkan serta melumpuhkan Lou. Namun, sebelum mereka sempat bernapas lega, seseorang kembali muncul dan mengancam An. Ketika mereka menoleh, ternyata orang itu juga adalah Lou. Semua orang terkejut melihat ada dua Lou sekaligus. Lou yang sedang bertarung mencoba menyerang Su, tetapi An segera berdiri di depannya dan menerima serangan tersebut. Secara mengejutkan, ia berhasil memantulkan energi serangan itu kembali kepada Lou hingga membuatnya melarikan diri lalu roboh akibat terkena serangannya sendiri. Su segera menghampiri An dan memastikan keadaannya baik-baik saja. Sementara itu, Lou yang baru datang kembali berniat menyerang An. Namun, Su membentaknya dengan keras hingga membuat Lou mengurungkan niatnya dan pergi. Setelah pulih, An berbincang dengan Su. Su mengatakan bahwa ia yakin An akan mencapai hal besar di masa depan. Menurutnya, pasti ada alasan khusus mengapa An diterima di akademi. Su juga berjanji akan terus melindungi An sampai ia cukup kuat untuk menjaga dirinya sendiri. Keesokan harinya, An dan Su berangkat bersama menuju akademi. Di sepanjang perjalanan, An menyadari bahwa hampir semua orang sedang membicarakan dirinya. Ia pun sadar bahwa hanya dalam satu hari ia telah menjadi musuh seluruh akademi. Perasaan itu sempat membuatnya kecewa. Namun, An bertekad untuk menjadi murid terbaik karena ia selalu percaya pada kemampuan belajarnya. Dengan penuh percaya diri, ia memasuki kelas sambil berpikir bahwa belajar sihir seharusnya tidak terlalu sulit. Harapannya langsung pupus ketika guru pada pelajaran pertama ternyata adalah sebuah pohon. An kebingungan. Kemudian, seorang gadis cantik bernama Su memasuki kelas. Ia sangat populer dan dikagumi oleh hampir semua murid. Setelah itu, Qing juga datang sambil melemparkan tatapan penuh permusuhan kepada An. Pelajaran pun dimulai. An berusaha berkonsentrasi, tetapi pohon itu hanya mengucapkan beberapa kalimat singkat. Sementara semua murid di sekitarnya langsung duduk bersila dan memejamkan mata, An sama sekali tidak memahami apa yang sedang mereka lakukan. Meski begitu, ia berusaha tetap optimis dan meyakinkan dirinya bahwa ia akan mengerti pada pelajaran berikutnya. Namun, pelajaran kedua justru diajar oleh sebuah pedang, sedangkan pelajaran ketiga diajar oleh api. Lagi-lagi An tidak memahami apapun. Rasa frustrasi mulai memenuhi pikirannya hingga ia hampir kehilangan harapan. Harapan itu kembali muncul ketika Profesor Yu memasuki kelas dalam wujud manusia. An merasa akhirnya akan mempelajari sesuatu yang dapat dimengertinya. Profesor Yu menjelaskan bahwa pelajaran kali ini membahas kehidupan manusia. Karena An berasal dari dunia manusia, ia ditunjuk sebagai perwakilan manusia di akademi. Setelah itu, Profesor Yu membagikan telepon genggam kepada seluruh murid dan meminta mereka bermain sepanjang pelajaran berlangsung. An tercengang. Ia tidak percaya bahwa itulah isi pelajaran. Ia pun bertanya apakah mereka tidak sebaiknya mempelajari hal-hal yang lebih bermanfaat tentang dunia manusia, seperti sejarah atau ilmu pengetahuan. Namun, Profesor Yu menganggap pelajaran seperti itu membosankan dan tetap meminta semua murid menikmati permainan di ponsel masing-masing. Jawaban tersebut membuat An semakin bingung sekaligus frustrasi. Setelah pelajaran selesai, Profesor Min memasuki kelas untuk mengajarkan numerologi. An kembali bersemangat karena berharap akhirnya bisa mempelajari sesuatu yang serius. Profesor Min meminta seluruh murid menghitung dari 1 hingga 3, lalu tertidur dan mengingat semua mimpi mereka untuk dianalisis. Saat hitungan selesai, seluruh murid langsung tertidur. An berusaha tetap terjaga, tetapi Profesor Min mengatakan bahwa An menyimpan sebuah rahasia besar dan harus bersiap melihat banyak darah. Ucapan itu terus terngiang di benaknya. An akhirnya tidak mampu menahan kantuk dan ikut tertidur. Ketika terbangun, ia mendapati Su sedang membangunkannya karena ternyata ia telah tidur sangat lama, bahkan melewati satu pelajaran. Awalnya An mengira pelajaran berikutnya kembali membahas kehidupan manusia. Namun, Su menjelaskan bahwa kali ini mereka akan mempelajari kehidupan sihir, yang jauh lebih mudah dipahami. Su juga berbisik bahwa Profesor Yu sedang mengadakan sebuah turnamen duel berpasangan untuk menunjukkan kemampuan para murid. Ia berharap dapat menjadi pasangan An karena tidak ingin An bertarung melawan murid lain yang memiliki level jauh lebih tinggi. Sayangnya, Profesor Yu menghentikan percakapan mereka. Ia langsung memanggil Qing untuk memulai pertandingan dan menunjuk An sebagai lawannya. An langsung ketakutan.
Ia teringat ucapan Profesor Min tentang banyaknya darah yang akan dilihatnya dan mengira ramalan itu merujuk pada duel ini. Su segera memohon agar dirinya menggantikan An karena perbedaan level mereka terlalu jauh. Namun, Profesor Yu menolak permintaan tersebut dan tetap meminta An bersiap bertarung. Melihat An dalam bahaya, Su nekat menyerang Qing lebih dahulu dengan seluruh kekuatannya. Qing mampu menangkis semua serangan itu dengan mudah, menunjukkan bahwa kekuatannya jauh berada di atas Su. Ia bahkan meminta Su berhenti karena duel tersebut bukan melibatkan dirinya. Namun, Su tetap bersikeras menyerang. Qing kemudian menciptakan sebuah penghalang sihir yang sangat kuat. Berapa kali pun Su menyerang, penghalang itu tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Karena kesal, Qing akhirnya memutuskan untuk melawan Su dengan serius. Ia mulai mempersiapkan sebuah mantra spiritual, salah satu mantra terkuat yang dimilikinya. Saat itulah Dingdong muncul di samping An. Ia menunjukkan satu titik lemah pada penghalang Qing dan menjelaskan cara menghancurkannya. Tanpa ragu, An maju ke depan dan menyatakan bahwa ia menerima tantangan Qing. Ketika Qing melepaskan mantra spiritualnya ke arah Su, An langsung berdiri di depannya dan menahan serangan tersebut menggunakan mantra lain yang ternyata jauh lebih kuat. Semua orang tercengang melihat kejadian itu. Bahkan Profesor Yu mulai mempertanyakan bagaimana seseorang yang baru berada di tahap 3 mampu melakukan sesuatu yang bahkan sulit dilakukan oleh penyihir berlevel tinggi. Pertarungan pun berlanjut. An melepaskan sebuah mantra ke arah Qing, tetapi serangan itu sengaja diarahkan ke penghalang sihir, bukan kepada lawannya. Menyadari kesempatan itu, Qing menggunakan mantra lain yang membelenggu tubuh An dengan rantai sihir hingga tidak bisa bergerak. Di luar dugaan, An berhasil menghancurkan rantai tersebut dengan mudah. Ia bahkan memecahkan penghalang sihir milik Qing dalam satu serangan, membuat seluruh penonton kembali terkejut. Saat itulah Qing menyadari bahwa serangan An sebelumnya memang sengaja diarahkan ke penghalang untuk mencari titik lemahnya. Ia diam-diam mengagumi kecerdasan An, meskipun tidak mengatakannya secara langsung. Pertarungan akhirnya berakhir dengan kemenangan An. Tidak hanya itu, ia juga berhasil mencapai tahap 4 hanya dalam waktu 1 hari sejak memasuki akademi. Semua orang dibuat takjub dan sulit mempercayai perkembangan secepat itu. Profesor Yu kemudian menghampiri An. Dengan wajah puas, ia menyambut An secara resmi sebagai bagian dari akademi sebelum mengakhiri pelajaran dan meninggalkan kelas. Setelah itu, Dingdong kembali muncul dan menunjukkan syarat untuk mencapai tahap 5. Salah satu syaratnya adalah mengumpulkan sejumlah besar batu spiritual. An sama sekali tidak mengetahui apa itu batu spiritual maupun kegunaannya. Tak lama, Qing menghampiri An. Ia mengakui bahwa dirinya terkesan dengan kecerdasan dan kemampuan An. Qing juga mengatakan bahwa An jangan sungkan meminta bantuan apabila membutuhkannya. Mendengar hal itu, An langsung mengatakan bahwa ia membutuhkan batu spiritual. Su yang berada di sampingnya langsung merasa malu dan menjelaskan bahwa batu spiritual merupakan mata uang di dunia roh. Menyadari kesalahpahamannya, An buru-buru menarik kembali permintaannya karena merasa sangat malu. Namun, Qing justru tersenyum dan dengan murah hati memberikan sebuah cincin yang nilainya sangat tinggi sebelum pergi meninggalkan mereka. Melihat cincin tersebut, An berpikir bahwa harta itu mungkin cukup untuk membantunya mencapai tahap 7, bukan hanya tahap 5. Beberapa saat kemudian, Su, gadis cantik yang sangat populer di akademi, menghampiri An. Ia memuji kekuatan An dan mengajaknya berteman. Lalu An langsung menerima ajakan itu. Ia merasa sangat senang karena akhirnya pandangan orang terhadap dirinya mulai berubah. Beberapa hari kemudian, Dingdong memberitahu bahwa akademi akan mengadakan sebuah kompetisi besar bernama Survival Battle yang wajib diikuti oleh seluruh murid. Dingdong menjelaskan bahwa An harus berhasil masuk ke dalam 50 besar agar memperoleh berbagai hadiah, seperti senjata dan sumber daya sihir yang berharga. Namun, jika gagal, ia akan menerima hukuman yang sangat aneh, yaitu berubah menjadi seorang gadis cantik selama 1 tahun penuh. An langsung membayangkan dirinya kalah dalam kompetisi lalu berubah menjadi seorang gadis selama 1 tahun. Bayangan itu membuatnya sangat ketakutan. Karena tidak ingin hal tersebut terjadi, ia mulai berlatih dengan sangat keras. Seluruh batu spiritual yang dimilikinya diberikan kepada Dingdong hingga akhirnya ia berhasil mencapai tahap 7. Setelah menguji kekuatannya, An menyadari bahwa kecepatan dan tenaga fisiknya meningkat jauh dibandingkan sebelumnya. Ia merasa sangat gembira, lalu meminta Dingdong menjelaskan lebih banyak tentang kompetisi survival battle. Dingdong menjelaskan bahwa kompetisi itu akan berlangsung di sebuah hutan dan diikuti oleh sekitar 50.000 murid. Mendengar jumlah peserta yang begitu banyak, An langsung khawatir. Ia pun bertanya mengenai peringkatnya di antara seluruh peserta.
Dingdong menjawab bahwa An berada di peringkat 29.000. Jawaban itu membuat An terkejut sekaligus sadar bahwa peluangnya untuk menang sangat kecil. Keesokan harinya, An bertemu dengan Su dan membicarakan kompetisi tersebut. Dengan malu-malu, ia mencoba menanyakan apakah Su masih mau berteman dengannya jika ia berubah menjadi seorang gadis. Namun, Su sama sekali tidak memahami maksud pertanyaan itu. An justru semakin gugup dan malu atas ucapannya sendiri hingga akhirnya memilih pergi begitu saja. Setelah itu, An menemui Qing dan kembali membahas kompetisi. Sikap An yang aneh membuat Qing juga tidak memahami maksudnya. Kemudian, Su dan Su ikut bergabung. Ketiganya akhirnya menyadari bahwa An sebenarnya takut berubah menjadi perempuan. Mereka pun menertawakannya bihi wajah An memerah karena malu. Merasa tidak tahan lagi, An pulang dan dengan penuh semangat mengatakan kepada Dingdong bahwa apapun yang terjadi, mereka harus memenangkan kompetisi tersebut. Setibanya di rumah, An kembali bertanya kepada Dingdong mengenai syarat untuk mencapai tahap 8. Dingdong menjelaskan bahwa An harus menemukan sebuah benda bernama inti gunung dan memakannya untuk meningkatkan kekuatan. Setelah itu, ia harus menantang serta mengalahkan seseorang yang telah mencapai tahap 9 atau lebih tinggi. Apabila semua syarat itu berhasil dipenuhi, bukan hanya level An yang meningkat, tetapi peringkatnya juga akan naik hingga sekitar posisi 4.000. Mendengar hal itu, An langsung teringat kepada Su karena ia mengetahui bahwa gadis itu memiliki level yang tinggi. Ia sempat berpikir untuk meminta Su mengalah demi membantunya naik level. Keesokan harinya, An kembali pergi ke akademi bersama Su. Ia memastikan kembali level kekuatan Su. Su menjelaskan bahwa dirinya telah mencapai tahap 10 sejak pertarungannya melawan pria bertopeng yang menyerang An pada hari pertama di akademi. Dengan perasaan ragu, An mengatakan bahwa ia ingin meminta bantuan kepada Su. Su bercanda sambil bertanya apakah permintaan itu masih ada hubungannya dengan ketakutan An berubah menjadi gadis. Mendengar candaan tersebut, An semakin gugup. Su kemudian menenangkan An dan memuji perkembangan kekuatannya. Ia juga meyakinkan bahwa An pasti akan tampil baik dalam kompetisi nanti. Mendengar semua dukungan itu, An merasa semakin tidak enak hati untuk meminta Su bertarung dan sengaja kalah darinya. Akhirnya, An hanya meminta Su mencarikan inti gunung yang ia butuhkan. Su yang berhati baik langsung menyetujuinya dan berjanji akan segera mencarikannya. Sepulang dari akademi, An menemui Qing dan menceritakan semua yang terjadi. Ia mengaku sangat kesulitan menyampaikan keinginannya kepada Su karena merasa terlalu malu. Bahkan, ia sempat meminta Qing menjadi lawannya sebagai pengganti Su. Namun, Qing langsung menolak dan menyuruhnya melupakan ide tersebut. Keesokan harinya, An kembali duduk bersama Su di akademi. Sepanjang waktu, ia terus memikirkan cara untuk mengatakan bahwa ia ingin bertarung dengannya hingga Su kalah. Tepat ketika An hendak berbicara, Su lebih dulu mengatakan bahwa ia telah menemukan lokasi inti gunung dan akan segera mengambilnya untuk An. Setelah itu, Su meminta An melanjutkan perkataannya. Namun, An kembali kehilangan keberanian. Karena bingung harus berkata apa, ia akhirnya hanya meminta Su mengumpulkan seluruh informasi mengenai peserta kompetisi. Seperti biasa, Su dengan ramah menyanggupi permintaan tersebut dan berjanji akan mengumpulkan semua data secepat mungkin. Setelah berpisah dengan Su, An pulang dan kembali menemui Qing. Kali ini ia bahkan menangis di hadapan Qing hingga membuat pemuda itu kehabisan kesabaran. Qing akhirnya menyuruh An menemui Su keesokan harinya dan mengatakan semua yang sebenarnya. Ia bahkan mengajarkan beberapa teknik sederhana agar An bisa mengalahkan Su dengan cepat sehingga semuanya segera selesai. Keesokan harinya, An mengajak Su ke tempat yang sepi dengan suasana yang sedikit romantis. Ia berlutut di hadapan Su dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang sudah ingin disampaikannya selama 2 hari, tetapi ia selalu terlalu malu untuk mengatakannya. Mendengar ucapan itu, Su mengira An hendak menyatakan perasaannya. Wajahnya langsung memerah dan ia menunggu dengan penuh harapan. Sementara itu, An yang sangat gugup akhirnya mengatakan bahwa ia ingin bertarung dengan Su. Su sempat mengira An gagal menyatakan perasaannya karena terlalu gugup hingga mengucapkan hal yang tidak masuk akal. Meski begitu, ia tetap tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya menyetujui permintaan tersebut. An mengira Su setuju untuk sengaja kalah darinya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menggunakan mantra yang dipelajarinya dari Qing untuk mengikat tubuh Su. Saat An hendak menyerang, Su tiba-tiba menangis. Dengan suara bergetar, ia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menyangka An benar-benar akan menyerangnya. Mendengar itu, An langsung menghentikan serangannya dan hendak meminta maaf. Namun, Su lebih dulu melemparkan sebuah tas ke wajah An sebelum berlari pergi sambil menangis.
An yang kebingungan akhirnya kembali menemui Qing sambil menangis dan menceritakan seluruh kejadian tersebut. Qing menyuruhnya segera meminta maaf kepada Su keesokan harinya. Menurutnya, Su adalah gadis yang baik hati sehingga pasti akan memaafkannya. Malam harinya, An membuka tas yang dilemparkan Su. Di dalamnya terdapat inti gunung yang selama ini ia cari, lengkap dengan catatan berisi informasi seluruh peserta kompetisi. An mulai mengonsumsi inti gunung sambil membaca catatan itu. Su menjelaskan semua informasi dengan sangat rinci, mulai dari kemampuan setiap peserta hingga berbagai peringatan. Bahkan, pada beberapa nama ia menuliskan catatan seperti agar An segera melarikan diri jika bertemu peserta tertentu atau langsung memanggilnya untuk meminta bantuan. Melihat semua perhatian yang diberikan Su, An merasa sangat bersalah karena telah menyakitinya. Ia sadar bahwa Su adalah orang yang paling dekat dengannya di akademi. Karena tidak ingin menunggu sampai esok hari, An memutuskan untuk segera meminta maaf. Namun, nasib buruk justru menimpanya. Inti gunung yang baru saja dimakannya membuat perutnya sakit luar biasa. Dingdong menjelaskan bahwa efek samping benda itu mengharuskan An berada di kamar mandi selama 12 hari penuh agar tubuhnya pulih. Mendengar hal itu, An terkejut dan merasa dirinya sangat sial. Sementara itu, Su terus menunggu di kamarnya hingga larut malam. Ia yakin An akan datang meminta maaf kapan saja. Namun, hingga keesokan harinya An tidak juga muncul, membuat Su semakin kecewa. Di sisi lain, An masih terjebak di kamar mandi sehingga bahkan tidak bisa pergi ke akademi. Karena khawatir, Qing datang ke rumah An. Ia mengetuk pintu, tetapi An tidak mampu membukanya. Qing sempat mengira An masih terlalu malu akibat kejadian dengan Su, lalu menyuruhnya segera meminta maaf dan melupakan semuanya. Dari balik pintu, An menjelaskan bahwa ia tidak bisa keluar karena sedang sakit. Ia menceritakan efek samping yang dialaminya setelah memakan inti gunung. Mendengar penjelasan itu, Qing langsung tertawa. Setelah itu, ia menggunakan sebuah mantra untuk mempercepat proses pemulihan An. Mantra tersebut berhasil mengurangi waktu penyembuhan secara drastis. An sangat senang dan terus meminta Qing menggunakan mantra itu sampai semua waktu pemulihannya habis. Qing pun terus membantu hingga keesokan harinya, tepat pada hari dimulainya kompetisi. Meski begitu, An masih harus bertahan selama 8 jam lagi. Akibatnya, ia terpaksa mengikuti kompetisi sambil menahan sakit perut. Sesampainya di akademi, seluruh peserta telah berkumpul. An memilih berdiri agak jauh karena kondisinya masih kurang baik. Su melihat keberadaannya, tetapi masih merasa kesal karena An belum juga meminta maaf. Setelah semua peserta berkumpul, seorang pria bernama Yua muncul sebagai pembawa acara sekaligus pengawas kompetisi. Ia menjelaskan bahwa setiap peserta akan dilindungi oleh sebuah penghalang berwarna kuning. Apabila penghalang itu hancur, peserta tersebut otomatis tereliminasi. 50 peserta yang berhasil menghancurkan penghalang lawan terbanyak akan menjadi pemenang dan memperoleh berbagai hadiah berharga. Usai memberikan penjelasan, Yua memulai kompetisi dengan memindahkan seluruh peserta ke sebuah hutan menggunakan sihir teleportasi. Setiap peserta muncul di lokasi yang berbeda. Begitu kompetisi dimulai, pertarungan langsung pecah di berbagai tempat. An justru muncul tepat di hadapan Lou yang langsung berniat menyerangnya. Namun, karena kondisi perutnya sangat buruk, An hanya berteriak kepada Lou. Anehnya, Lou malah ketakutan dan memilih mundur sebelum akhirnya pergi meninggalkan An. An kemudian memutuskan mencari tempat persembunyian dan berniat bertahan di sana sampai 8 jam yang tersisa berakhir. Di sisi lain, Lou bertemu dengan G. Kehadiran G membuatnya ketakutan. G kemudian menawarkan sebuah kesepakatan. Ia berjanji akan membiarkan Lou tetap bertahan apabila Lou berhasil menemukan kelompok yang berisi sekitar 100 peserta lemah yang sedang bersembunyi. Lou yang ketakutan langsung menyetujui permintaan G. Sementara itu, An masih bersembunyi dan hanya membutuhkan 5 menit lagi untuk pulih sepenuhnya. Namun, sebelum waktunya habis, 4 orang murid menemukan tempat persembunyiannya dan bersiap menyerang. Mereka mengatakan bahwa sudah lama ingin mengalahkannya karena tidak menyukai An. Menurut mereka, An adalah seorang penipu yang berhasil masuk ke faksi pertama dengan cara curang. Selain itu, mereka juga iri karena Su lebih sering berada di dekat An. An mencoba meminta waktu 5 menit dan berjanji akan melawan mereka setelah kondisinya pulih. Akan tetapi, keempat murid itu menolak. Melihat mereka tidak mau mendengarkan, An menggunakan siasat lain. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya bersedia bertarung melawan orang terkuat di antara mereka. Ucapan itu langsung memicu perselisihan. Keempat murid tersebut justru saling bertarung untuk membuktikan siapa yang paling kuat.
Berkat tipu daya itu, An berhasil memperoleh 5 menit yang sangat dibutuhkannya. Begitu tubuhnya pulih sepenuhnya, An segera menyerang. Ia berhasil mengalahkan keempat murid tersebut sekaligus menghancurkan penghalang pelindung mereka sehingga semuanya tereliminasi dari kompetisi. Jumlah poin An pun bertambah. Namun, Dingdong memberitahu bahwa meskipun poinnya meningkat, peringkat sementara An justru turun ke posisi 8.000, sedangkan peringkat keseluruhannya merosot hingga sekitar urutan 43.000 karena peserta lain juga terus mengumpulkan poin. Setelah 11 jam berlalu sejak kompetisi dimulai, Lou akhirnya menemukan An. Ia meminta An mengikutinya ke suatu tempat. Tanpa banyak curiga, An mengikuti Lou hingga tiba di sebuah lokasi persembunyian yang dipenuhi murid-murid berlevel rendah. Tempat itu ternyata adalah kelompok peserta yang sedang dicari oleh G. Lou kemudian meminta An mengalahkan mereka dengan lembut. Permintaan itu membuat An bingung. Lou menjelaskan bahwa para murid tersebut sengaja bersembunyi karena takut bertemu peserta lain yang tidak akan mengasihani mereka. Mereka lebih memilih dieliminasi oleh An agar tidak mengalami luka yang lebih parah. Melihat kesempatan itu, An menyetujui permintaan mereka. Ia mengalahkan seluruh murid tersebut tanpa melukai mereka secara berlebihan. Berkat kemenangan itu, peringkatnya melonjak hingga posisi 7.000. Setelah beristirahat sejenak sambil memeriksa peringkatnya, Dingdong tiba-tiba memperingatkan bahwa seorang peserta yang sangat kuat sedang mendekat. Dalam sekejap, pohon tempat An bersembunyi terbelah menjadi 2. Sosok misterius itu memancarkan cahaya yang begitu terang hingga An kesulitan menatapnya. Saat lawan tersebut hendak menyerang, seseorang lain datang dengan kecepatan luar biasa. Pendatang baru itu bernama Huan. Kekuatannya jauh lebih besar sehingga ia dengan mudah mengalahkan penyerang tersebut. An langsung teringat catatan Su yang pernah menjelaskan betapa mengerikannya kekuatan Huan. Ia sempat merasa sangat takut ketika melihat Huan mendekat. Namun, setelah Huan berada di hadapannya, An justru melihat seorang gadis yang cantik dengan wajah yang ramah. Huan segera mengenali An sebagai manusia yang berasal dari dunia manusia. Karena sangat menyukai dunia manusia, ia langsung merasa tertarik kepada An dan memaksanya bermain bersama. An sebenarnya tidak berani menolak, sehingga akhirnya menyetujui ajakan tersebut. Huan kemudian mengusulkan permainan 20 pertanyaan. Ia menjelaskan bahwa dirinya harus mengajukan 20 pertanyaan dalam waktu 10 menit. Jika waktu habis sebelum semua pertanyaan selesai, An akan menerima hukuman yang cukup mengerikan. Meski terdengar menegangkan, permainan itu justru berlangsung sangat menyenangkan. Keduanya menikmati percakapan mereka. Huan menanyakan berbagai hal tentang kehidupan An di akademi. Salah satu pertanyaannya adalah siapa yang menurut An lebih cantik, Su atau Su? An sempat ragu menjawab. Melihat waktu terus berjalan, Huan mulai mendesaknya. Akhirnya, An memilih menjawab Su. Jawaban itu membuat Huan sedikit kesal. Menurutnya, An seharusnya memilih Su karena gadis itulah yang selalu membantunya. An lalu menceritakan bahwa dirinya sedang bertengkar dengan Su dan sudah beberapa waktu tidak berbicara dengannya. Setelah mendengar seluruh ceritanya, Huan justru tertawa karena menganggap kejadian itu cukup lucu. Pertanyaan terakhir Huan jauh lebih serius. Ia ingin mengetahui apakah An lebih memilih menjadi manusia biasa yang hidup bahagia atau menjadi penyihir abadi yang harus menjalani kehidupan penuh kesepian. Pertanyaan tersebut membuat An terdiam. Ia teringat hari ulang tahunnya, mendiang ibunya, pertemuan pertamanya dengan Su, persahabatannya dengan Qing, dan semua orang yang kini telah menjadi bagian dari hidupnya. Setelah merenung, An mengatakan bahwa ia ingin menjadi seseorang yang mampu mengangkat derajat manusia sekaligus membuat para penyihir hidup lebih bahagia. Ia berharap dapat menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua orang. Jawaban itu membuat Huan sangat terkesan. Ia menyatakan bahwa An telah memenangkan permainan tersebut. An mengira permainan mereka telah selesai dan bersiap pergi. Namun, Huan menghentikannya. Ia mengatakan bahwa mereka akan terus bermain sampai kompetisi yang membosankan itu berakhir. Dingdong segera mengingatkan bahwa jika An terus menghabiskan waktu bersama Huan, ia tidak akan pernah berhasil masuk ke dalam 50 besar. An pun bertanya apakah masih ada cara untuk membalikkan keadaan. Dingdong menjelaskan bahwa An harus mencapai tahap 9. Caranya adalah dengan memanjat batu hitam dan menyerap seluruh energinya. Setelah menjadi lebih kuat, An akan memiliki kesempatan untuk menghadapi Huan. Ketika melihat batu hitam yang dimaksud, An terkejut karena batu itu melayang tinggi di langit. Ia kemudian mendapat sebuah ide. Karena Huan mampu terbang, ia berniat memanfaatkan gadis itu untuk membawanya ke sana. An mengatakan bahwa ia mengetahui sebuah tempat yang tenang dan cocok untuk bermain bersama.
Sambil menunjuk batu hitam, ia meminta Huan mengantarnya ke sana. Tanpa curiga, Huan langsung menerbangkan An menuju puncak batu tersebut. Sementara itu, Su menggunakan mantra pelacak untuk mencari keberadaan An. Setelah mengetahui bahwa An berada di atas batu hitam, ia merasa heran dan bertanya bagaimana An bisa sampai ke sana. Tiba-tiba, seekor anjing ajaib yang dapat berbicara bernama Dobby muncul di belakang Su. Dobby dikenal sebagai makhluk yang selalu ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Begitu melihat Su menggunakan mantra pelacak, Dobby langsung mengetahui bahwa gadis itu sedang mencari An. Ia kemudian menceritakan bahwa terakhir kali melihat An, pemuda itu masih bersembunyi sambil menahan sakit perut. Su yang tidak mengetahui kejadian tersebut langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dobby pun menceritakan seluruh kejadian tentang An yang sakit setelah memakan inti gunung. Mendengar penjelasan itu, Su akhirnya menyadari bahwa An tidak datang meminta maaf bukan karena mengabaikannya, melainkan karena sedang sakit. Meski merasa lega dan diam-diam bahagia, Su berusaha menyembunyikan perasaannya. Di sisi lain, An telah tiba di puncak batu hitam bersama Huan dan mulai menyerap energi batu tersebut. Dingdong menjelaskan bahwa proses penyerapannya seharusnya membutuhkan waktu 1 hari penuh. Di tengah proses itu, An tiba-tiba melihat seseorang bernama Dao berdiri di atas batu hitam. An bertanya siapa dirinya dan bagaimana ia bisa berada di sana meskipun levelnya tampak rendah. Dao hanya menjawab bahwa ia kebetulan sedang lewat. Sebelum melompat turun dari batu hitam, ia mengatakan bahwa dirinya telah lama menunggu kedatangan An. Ia juga menyampaikan bahwa ketika cahaya dan karma bumi berakhir, semuanya akan berubah. Setelah mengucapkan kalimat misterius itu, Dao langsung menghilang. An yang kebingungan segera bertanya kepada Huan tentang Dao. Anehnya, Huan mengatakan bahwa sejak mereka tiba tidak ada seorang pun selain mereka berdua. Ia mengira An hanya berhalusinasi dan tidak terlalu memikirkan kejadian tersebut. Di tempat lain, Profesor Yu dan Profesor Min mengamati seluruh kejadian dari kejauhan. Profesor Yu mengaku penasaran terhadap Dao. Menurutnya, Dao adalah salah satu murid pemilik surat rekomendasi yang telah mencapai tahap 8, tetapi selama ini hanya dikenal karena terus menghindari berbagai masalah. Profesor Min justru tertawa. Ia mengatakan bahwa Profesor Yu ternyata ikut tertipu oleh kebohongan Dao. Saat Profesor Yu meminta penjelasan, Profesor Min menjelaskan bahwa Dao sebenarnya bukan melarikan diri, melainkan sedang menghindari karma. Ketika Profesor Yu kembali menanyakan tingkat kekuatan Dao, Profesor Min mengatakan bahwa level Dao bukanlah hal yang paling menarik. Ia lebih tertarik kepada An karena dari sekitar 7 murid pemilik surat rekomendasi di akademi, seluruh takdir mereka seolah memiliki hubungan yang aneh dengan An. Profesor Yu kemudian mengatakan bahwa misteri yang sebenarnya justru berkaitan dengan kepala akademi yang menghilang 100 tahun lalu. Orang terakhir yang diangkat langsung oleh kepala akademi sebelum menghilang adalah Profesor Min. Sejak saat itu, Profesor Yu terus mencari informasi mengenai masa lalu Profesor Min, tetapi tidak pernah menemukan apapun. Sementara itu, kembali ke arena kompetisi, Su sedang bertarung melawan G. Dalam pertarungan tersebut, G menyuruh Su berhenti melindungi An. Ia bahkan mengungkapkan bahwa orang yang menyerang An pada hari pertama sebenarnya bukan Lou, melainkan dirinya sendiri yang menyamar menggunakan sihir perubahan wujud. G juga mengancam akan menghabisi Su dan An sekaligus apabila Su terus melindunginya. Setelah merasakan kekuatan G yang luar biasa, Su sadar bahwa dirinya tidak mungkin menang. Ia akhirnya memilih mundur demi menyelamatkan diri. Di sisi lain, An dan Huan justru sedang asyik bermain game di ponsel sambil saling bersaing mendapatkan skor tertinggi. Keduanya tampak melupakan kompetisi. Keseruan itu terhenti ketika Dingdong mengingatkan bahwa hanya tersisa 5 menit sebelum proses penyerapan energi batu hitam selesai. An terkejut karena sebelumnya Dingdong mengatakan bahwa proses tersebut membutuhkan waktu 1 hari penuh. Dingdong kemudian menjelaskan bahwa karena An sempat merasakan kebahagiaan yang sangat besar saat bermain bersama Huan, kemampuan tubuhnya dalam menyerap energi meningkat secara drastis sehingga prosesnya selesai jauh lebih cepat. Dingdong lalu mengingatkan bahwa setelah energinya terserap sepenuhnya, An harus bersiap menghadapi Huan. Saat itu, Huan yang sudah menganggap An sebagai teman dekat mengatakan bahwa ia berharap mereka bisa terus berteman selamanya. Huan juga mengaku bahwa An adalah satu-satunya teman yang dimilikinya dan selama ini ia selalu merasa kesepian. Pengakuan itu membuat An merasa sangat bersalah. Namun, beberapa saat kemudian Huan melihat cahaya kuning yang memancar dari energi batu hitam yang sedang diserap An. Ia langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Huan akhirnya memahami bahwa sejak awal An hanya memanfaatkannya untuk mencapai batu hitam. Ketika Huan meminta penjelasan, An tidak sanggup berbohong.
Ia menceritakan seluruh rencananya, termasuk bahwa energi tersebut dibutuhkan agar dirinya cukup kuat untuk melawan Huan. Mendengar pengakuan itu, Huan langsung dipenuhi amarah. Ia menghunus senjatanya dan mulai menyiapkan berbagai mantra. Pada saat yang sama, energi batu hitam yang sedang diserap An tiba-tiba kehilangan kendali. Ledakan energi itu melesat dan menghantam Huan secara langsung. Huan yang terluka merasa sangat kecewa. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menyangka An akan menyerangnya. An segera menjelaskan bahwa semua itu hanyalah kecelakaan. Ia juga mengaku telah berubah pikiran dan sebenarnya tidak pernah ingin menyakiti Huan. Huan akhirnya memilih mempercayai An karena tidak ingin kehilangan satu-satunya teman yang dimilikinya. An kemudian menjelaskan bahwa semua tindakannya dilakukan atas saran Dingdong. Ia menceritakan bahwa Dingdong menyuruhnya menyerap energi batu hitam dan menyerang Huan agar bisa menjadi lebih kuat. An mengaku tidak memiliki pilihan lain karena tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik. Sebagai bukti, An memperlihatkan inti gunung yang sebelumnya disuruh Dingdong untuk dimakan. Ia sebenarnya ingin menceritakan efek samping benda itu, tetapi sebelum sempat berbicara, Huan langsung merebut dan memakannya. Beberapa saat, Huan merasakan sakit perut yang sangat hebat. Melihat keadaan itu, An segera bertanya kepada Dingdong apa yang harus dilakukan. Dingdong menjelaskan bahwa An dapat memindahkan sebagian energi batu hitam yang telah diserapnya ke tubuh Huan untuk meredakan rasa sakit tersebut. An pun melakukannya hingga kondisi Huan kembali membaik. Sebagai tanda terima kasih, Huan memberikan sebuah ikat rambut kepada An. Ia menjelaskan bahwa benda itu memiliki kemampuan untuk membuat pemakainya dapat terbang sehingga An bisa turun dari batu hitam dengan aman. An merasa sangat senang karena akhirnya bisa terbang. Namun, ketika melihat bentuk ikat rambut tersebut, ia menyadari bahwa aksesori itu sangat feminin. Meski sedikit kesal, An tidak memiliki pilihan lain sehingga tetap memakainya. Setelah berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada Huan atas waktu yang mereka habiskan bersama, An mengenakan ikat rambut itu lalu terbang meninggalkan batu hitam. Ia menikmati sensasi terbang sambil memeriksa peringkatnya melalui Dingdong. Tiba-tiba, sebuah mantra berkekuatan besar menghantam tubuhnya hingga membuatnya jatuh dari udara. Saat melihat siapa pelakunya, An terkejut karena orang itu adalah Wong. An langsung teringat catatan Su yang menyebutkan bahwa Wong telah menjadi murid terkuat di akademi selama 4 tahun berturut-turut dan belum pernah terkalahkan. Wong kemudian berbicara tentang Dao, sosok misterius yang sebelumnya ditemui An di batu hitam. Wong mengatakan bahwa kali ini Dao tidak akan bisa melarikan diri lagi. Ia mengaku telah menunggu Dao selama 4 tahun. Bahkan, Wong mengancam bahwa jika Dao tidak muncul sebelum sambaran petir ke-10, ia akan menghabisi seluruh peserta yang masih bertahan dan mengeluarkan mereka semua dari kompetisi. Di tengah situasi tersebut, An tiba-tiba melihat mantra pelacak milik Su berubah menjadi warna merah, pertanda bahwa Su sedang dalam bahaya. Tanpa membuang waktu, An langsung bergegas menuju lokasi yang ditunjukkan oleh mantra itu. Sementara itu, Su masih dikejar oleh G. Kali ini G tidak sendirian karena ia datang bersama beberapa rekannya. Mereka mengepung Su dan Dobby dari segala arah. G kembali memperingatkan Su agar berhenti melindungi An. Namun, Su justru membalas dengan memuji An di depan G. Ia mengatakan bahwa G sebenarnya iri kepada An karena kekuatannya terus berkembang. Menurut Su, G membenci An bukan karena alasan lain, melainkan karena takut tersaingi. Ucapan itu membuat G semakin marah. Ia bersiap menghabisi Su dan mengeluarkannya dari kompetisi. Tepat pada saat itu, An datang dengan kecepatan tinggi. Hembusan kekuatan saat ia mendarat membuat G beserta temannya terpental. Namun, An segera menyadari bahwa petir milik Wong sedang mengarah ke lokasi mereka. Ia langsung membawa Su dan Dobby menjauh beberapa langkah. Sesaat kemudian, petir raksasa menyambar area tersebut. Sambaran itu mengeliminasi banyak peserta sekaligus. Beruntung, An, Su, dan Dobby selamat karena ikat rambut pemberian Huan membentuk sebuah penghalang pelindung. Sayangnya, kekuatan petir Wong terlalu besar sehingga ikat rambut itu hancur setelah menahan serangan. Di tempat lain, Dao terlihat duduk dengan tenang sambil menerima sambaran petir secara langsung. Anehnya, petir itu sama sekali tidak melukainya. Dao hanya mengatakan bahwa dirinya tidak akan terpengaruh oleh karma. Namun, makna ucapannya masih belum dapat dipahami. Setelah serangan petir dahsyat tersebut, jumlah peserta yang tersisa menjadi sangat sedikit. G beserta beberapa rekannya ternyata masih bertahan. Begitu melihat mereka, An langsung bergerak cepat dan mengalahkan satu persatu hingga penghalang mereka hancur. Saat An hendak menyerang G, Su menghentikannya sejenak.
Ia mengingatkan bahwa Ge adalah orang yang dahulu menyamar sebagai Lou dan menyerang An pada hari pertama di akademi. Su juga meminta agar An tidak menyerang Ge secara berlebihan. An mengangguk seolah menyetujuinya. Ia bahkan menenangkan Ge agar tidak merasa takut. Namun, sesaat kemudian An justru menghantam wajah Ge dengan sangat keras hingga tubuhnya terpental jauh dan penghalangnya hancur. Setelah Ge tereliminasi, level An meningkat hingga mencapai tahap 9. Usai pertarungan itu, An menemui Su dan akhirnya meminta maaf. Ia menceritakan seluruh kejadian yang sebenarnya, termasuk alasan mengapa ia tidak bisa datang meminta maaf lebih awal. Di sisi lain, Wong masih menunggu kemunculan Dao. Karena Dao tidak juga muncul, Wong mulai menyiapkan sebuah mantra raksasa untuk menghabisi seluruh peserta yang masih tersisa. Sebelum mantra itu dilepaskan, Su dan Qing datang untuk menghentikannya. Su berhasil menahan serangan pertama Wong, sementara Su hanya bisa menyaksikan dari kejauhan sambil berharap teman-temannya berhasil. Sayangnya, kekuatan Wong terlalu luar biasa. Ia berhasil mengalahkan Su dan mengeluarkannya dari kompetisi. Melihat keadaan semakin genting, Qing meminta seluruh peserta yang masih bertahan mengangkat tangan ke langit dan menyalurkan energi spiritual mereka kepadanya agar ia memiliki cukup kekuatan untuk melawan Wong. Semua peserta mengikuti permintaannya. Energi spiritual dalam jumlah besar mengalir ke tubuh Qing. Meskipun begitu, kekuatan tersebut masih belum cukup untuk mengalahkan Wong. Pada akhirnya, Wong tetap berhasil mengalahkan Qing dan menghancurkan penghalangnya. Ledakan energi yang muncul saat Qing tereliminasi memantul ke arah An dan Su. An segera bersiap menahan energi tersebut. Namun, sebelum sempat bergerak, Dao tiba-tiba muncul di hadapannya. Dengan hanya menyentuh ledakan energi menggunakan satu jari, Dao langsung membubarkan seluruh kekuatan itu. Setelah itu, Dao memandang An dan bertanya apakah ia sudah mempelajari teknik jari tersebut. Sebelum menghilang, Dao mengatakan bahwa suatu hari nanti An sendiri yang akan mencarinya. Namun An tidak memahami maksud semua perkataan Dao. Tidak lama, Dingdong muncul dan memberitahu bahwa hanya tersisa 3 peserta dalam kompetisi, yaitu An, Su, dan Wong. Dingdong menjelaskan bahwa An hampir tidak mungkin masuk ke dalam 50 besar apabila tidak mengalahkan Wong. Jika gagal, hukuman berubah menjadi perempuan selama 1 tahun tetap akan berlaku. Meskipun merasa hampir mustahil mengalahkan murid terkuat di akademi itu, An menyadari bahwa ia tidak memiliki pilihan lain. Dengan sekuat tenaga, An berteriak menantang Wong untuk bertarung. Sebelum pertarungan dimulai, An sengaja menghancurkan penghalang milik Su agar Su langsung tereliminasi dan tidak ikut terluka dalam pertempuran tersebut. Di tempat lain, Profesor Yu dan Profesor Min terus mengamati jalannya pertarungan. Profesor Yu merasa sangat khawatir. Menurutnya, kekuatan Wong bukan hanya mampu mengeluarkan An dari kompetisi, tetapi juga bisa merenggut nyawanya. Ia bahkan ingin menghentikan pertandingan. Namun, Profesor Min segera mencegahnya. Ia mengingatkan bahwa campur tangan Profesor merupakan pelanggaran terhadap aturan kompetisi. Karena itu, Profesor Yu akhirnya hanya bisa menyaksikan jalannya pertarungan. Wong kemudian mengumpulkan seluruh kekuatannya dan melepaskan sebuah mantra petir raksasa ke arah An. An berusaha menahannya dengan mantra miliknya sendiri. Akan tetapi, pertahanan itu langsung hancur dan serangan Wong terus melaju. Pada saat genting tersebut, An teringat pertanyaan Dao tentang teknik jari yang pernah diperlihatkannya. Tanpa berpikir panjang, An mencoba menirukan gerakan itu. Ia mengulurkan satu jari ke arah mantra petir yang datang. Di luar dugaan, teknik tersebut berhasil. Mantra Wong hancur seketika, lalu berbalik menghantam pemiliknya sendiri. Penghalang Wong langsung pecah sehingga ia tereliminasi dari kompetisi. Kemenangan itu membuat peringkat An melonjak secara luar biasa. Ia bukan hanya berhasil masuk ke dalam 50 besar, tetapi bahkan berhasil menempati posisi kedua. Seluruh penonton memberikan tepuk tangan meriah. Su, Qing, Su, Huan, dan teman-temannya ikut merasa bangga atas kemenangan tersebut. Hanya Ge yang memandang An dengan penuh iri dan kebencian. Setelah pertarungan sengit itu berakhir, kondisi tubuh An menurun. Ia harus beristirahat di rumah selama 10 hari penuh. Setelah pulih, An mendapati dirinya telah menjadi sangat terkenal. Namanya menyebar ke seluruh dunia roh, dan ia menerima banyak hadiah dari akademi sebagai penghargaan atas prestasinya dalam kompetisi. Semua itu membuat An merasa sangat bahagia dengan kehidupan barunya. Saat kembali ke akademi, para profesor memilih An, Su, dan Qing untuk menjalankan tugas tahunan di dunia manusia. Setiap tahun,
Para profesor memang memilih 3 murid terbaik untuk menjalankan misi khusus di sana. Rincian tugas tersebut baru akan dijelaskan setelah mereka tiba di dunia manusia. Selain itu, para profesor juga menunjuk An sebagai pemimpin kelompok yang beranggotakan Su dan Qing. An sangat gembira mendengar kabar tersebut. Ia ingin membagikan kebahagiaannya kepada seluruh murid di akademi. Karena itu, ia mengumumkan bahwa dirinya memiliki sebuah kejutan. An mengatakan bahwa ia bersedia membelikan apapun yang diinginkan para murid dari dunia manusia. Mereka hanya perlu membayar menggunakan mata uang dunia roh, sementara An akan mengurus seluruh pembeliannya setelah tiba di dunia manusia. Ia juga meminta semua murid datang besok untuk mencatat pesanan mereka kepada Su. Pengumuman itu disambut sorak seluruh akademi. Tidak lama, Huan ikut datang dan mengumumkan bahwa dirinya bersama An akan mendirikan sebuah klub permainan yang terbuka untuk semua murid tanpa memandang level kekuatan mereka. Pengumuman itu kembali disambut dengan antusias oleh seluruh peserta. Pengumuman tentang klub permainan itu membuat seluruh akademi semakin bersemangat. Hampir semua murid tidak percaya bahwa klub tersebut terbuka untuk siapapun tanpa memandang level kekuatan. Bahkan Wong ikut berdiri dan memberikan tepuk tangan kepada An. Hanya Ge yang tetap diam dengan wajah penuh kebencian. Ge berusaha memengaruhi teman sekelasnya agar membenci An. Namun, tidak ada yang menghiraukan. Sikap itu membuat Ge semakin kesal hingga hampir menangis karena iri. Di sisi lain, kedekatan An dan Huan terlihat jelas di hadapan semua orang. Saat melihat mereka bersama, Su teringat ikat rambut yang pernah dikenakan An. Ia akhirnya menyadari bahwa Huan adalah orang yang memberikan aksesori tersebut. Tanpa disadari, Su merasa cemburu, meskipun ia berusaha menyembunyikan perasaannya. Keesokan harinya, hampir seluruh murid akademi datang kepada An untuk mendaftarkan barang yang ingin mereka titip beli dari dunia manusia. Jumlahnya sangat banyak sehingga Su, Qing, dan Su membantu membagikan kertas agar setiap orang dapat menuliskan daftar pesanannya. Sementara itu, Ge hanya duduk di kejauhan sambil memandangi An. Rasa iri yang dipendamnya semakin besar hingga membuat matanya berkaca-kaca. Kemudian, Huan datang menghampiri An sambil menunjukkan daftar anggota yang ingin bergabung dengan klub permainan mereka. Keduanya tertawa dan bercanda dengan akrab. Qing yang melihat perubahan sikap Huan merasa heran. Menurutnya, Huan biasanya tidak seramah itu. Ketika ia hendak mengomentarinya kepada Su, ia justru mendapati Su sedang melamun sambil terus memandangi An dan Huan. Qing segera menyadari bahwa Su sedang cemburu. Namun, ia memilih berpura-pura tidak menyadarinya dan pergi begitu saja. Beberapa saat kemudian, Profesor Min menghampiri An. Kedatangan profesor itu langsung membuat An gugup karena setiap perkataan Profesor Min sebelumnya selalu membawa kabar buruk. Dahulu, Profesor Min pernah mempermalukannya di depan seluruh akademi karena memiliki level 0. Di kesempatan lain, profesor itu juga pernah mengatakan bahwa An akan menghadapi pertumpahan darah. Melihat An ketakutan, Profesor Min menjelaskan bahwa kali ini dirinya hanya ingin menitipkan beberapa barang untuk dibelikan di dunia manusia. Mendengar hal itu, An langsung merasa lega. Namun, Profesor Min mengatakan bahwa masih ada satu hal lagi yang ingin disampaikannya. Sebelum kalimat itu selesai, An panik dan langsung melarikan diri. Tingkah An membuat Profesor Min tertawa. Tak lama, Su datang menghampiri Profesor Min. Karena penasaran, ia bertanya mengenai hal yang sebenarnya ingin disampaikan kepada An. Awalnya Profesor Min menolak karena merasa An harus mengetahuinya sendiri. Akan tetapi, Su terus mendesak hingga akhirnya Profesor Min menjelaskan. Profesor Min mengatakan bahwa perjalanan An ke dunia manusia akan sangat berbahaya. Banyak cobaan yang menantinya, bahkan ada kemungkinan An kehilangan nyawanya. Mendengar peringatan itu, Su menjadi sangat khawatir. Sejak saat itu, ia bertekad akan melindungi An apapun yang terjadi. Hari keberangkatan menuju dunia manusia pun akhirnya tiba. An, Su, dan Qing berkumpul di depan gerbang teleportasi. Sebelum berangkat, mereka berpamitan kepada Su, Dobby, dan Huan. Masing-masing memberikan semangat sekaligus menitipkan barang yang ingin dibelikan dari dunia manusia. Qing mulai merapal mantra untuk membuka gerbang. Begitu gerbang terbuka, tiba-tiba muncul tangan panjang yang keluar dari dalam portal. Tangan itu langsung membeli tubuh An dan menyeretnya masuk. Melihat kejadian tersebut, Su teringat ucapan Profesor Min. Ia langsung panik dan mengejar An. Su berhasil meraih tangan An, tetapi justru ikut terseret ke dalam portal. Su dan Huan berusaha membantu, tetapi Qing menghentikan mereka. Ia mengatakan bahwa dirinya akan ikut masuk bersama An dan Su.
Setelah itu, Qing segera melompat ke dalam portal sebelum gerbang tertutup. Di dalam lorong dimensi, An tidak sadarkan diri. Su berusaha membangunkannya, tetapi tangan misterius lain membeli tubuhnya hingga ia juga kehilangan kesadaran. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di dunia manusia. Namun, mereka muncul di langit dalam keadaan jatuh bebas. Tidak ada seorang pun yang sadar hingga Dingdong membangunkan An. Saat membuka mata, An langsung terkejut melihat dirinya dan Su sedang meluncur dengan kecepatan tinggi menuju tanah. An berusaha mencari cara menyelamatkan mereka. Akhirnya, ia memeluk Su dan menggunakan sebuah mantra kuat untuk memperlambat laju jatuh mereka. Mereka tetap menghantam tanah dengan keras, tetapi berhasil selamat. Berkat mantra An, keduanya hanya mengalami luka ringan. Qing segera memeriksa keadaan mereka dan menggunakan sihir penyembuhan untuk memulihkan luka-lukaan. Setelah itu, ia sempat bercanda mengenai kejadian yang baru saja mereka alami. Su yang masih ketakutan mengomeli An karena membuatnya sangat cemas. An hanya bisa menenangkan Su dan mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Saat mereka masih saling bercanda, sebuah pesawat mendarat di dekat mereka. Dari dalam pesawat keluar seorang gadis bernama Tion yang mengaku sebagai penyelidik. Ia mengatakan bahwa An, Su, dan Qing harus ikut bersamanya. Entah mengapa, Su langsung merasa tidak nyaman terhadap Tion. Meskipun begitu, mereka tetap mengikuti gadis tersebut dan naik ke dalam pesawat. Di dalam pesawat juga terdapat beberapa penjaga manusia. Qing terlihat sangat tertarik dengan teknologi dunia manusia. Ia terus memotret berbagai benda yang belum pernah dilihatnya. Selama perjalanan, An memperkenalkan diri sebagai pemimpin kelompok. Ia kemudian bertanya mengapa mereka dibawa ke tempat itu padahal tidak melakukan kesalahan apapun dan hanya sedang menjalankan misi dengan damai. Tion justru menertawakannya. Ia mengejek An karena menurutnya level 9 masih tergolong sangat lemah. Perkataan itu membuat Su marah. Ia langsung menghunus pedangnya ke arah Tion. Tion yang merasa tersinggung juga mengangkat senjatanya sehingga keduanya hampir bertarung. Su mempertanyakan alasan Tion membawa mereka jika sejak awal hanya ingin menghina mereka. An berusaha menenangkan keduanya, tetapi tidak berhasil. Akhirnya Qing menggunakan sebuah mantra penenang hingga suasana kembali tenang. Setelah emosinya mereda, Su mengakui bahwa dirinya terlalu terbawa emosi dan meminta maaf. Permintaan maaf itu diterima oleh Qing. Tidak lama, Tion memberitahu bahwa pesawat akan segera mendarat. Selama sisa perjalanan, ia menjelaskan bahwa dunia manusia ternyata juga memiliki dunia sihir yang mirip dengan dunia roh, hanya saja tingkat kekuatannya jauh lebih rendah. Ia juga menjelaskan bahwa di dunia manusia terdapat para penyihir serta berbagai fenomena gaib. Bertahun-tahun yang lalu pernah terjadi konflik antara dunia manusia dan dunia roh karena banyak penyihir manusia merasa rendah diri ketika dibandingkan dengan penyihir dari dunia roh. Pesawat akhirnya mendarat di sebuah markas bawah tanah yang sangat besar. Begitu keluar, An dan temannya langsung terpukau melihat fasilitas di tempat tersebut. Di sana sudah berkumpul banyak penyihir. Salah satunya adalah Yuan, pemimpin aliansi penyihir dunia manusia. Saat melihat Yuan, An langsung terpukau karena selama ini ia merupakan penggemar berat wanita tersebut. Yuan menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Setelah memperkenalkan diri, ia mengajak mereka berkeliling markas. Yuan menjelaskan bahwa banyak penyihir senior berkumpul hari itu karena mereka akan menghadapi para pengikut iblis. Kemudian, seorang pejabat aliansi penyihir bernama Shiru datang menghampiri mereka. Shiru mengatakan bahwa tujuan sebenarnya mereka dipanggil ke markas hanyalah untuk dipulangkan kembali ke dunia roh. An terkejut dan bertanya alasan tersebut. Shiru menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun dunia manusia selalu meminta bantuan kepada dunia roh ketika menghadapi ancaman besar. Namun, saat bantuan akhirnya dikirim, yang datang justru 3 murid akademi yang masih muda. Baginya, hal itu merupakan penghinaan terhadap dunia manusia. Karena alasan itulah, Shiru menyatakan bahwa dunia manusia tidak lagi membutuhkan bantuan dari dunia roh. Ia bahkan meminta menyampaikan pesan agar dunia roh tidak mengirim murid akademi lagi karena para penyihir dunia manusia mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Mendengar penjelasan itu, Su mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menyarankan agar mereka segera kembali ke dunia roh. Namun, sebelum mereka sempat pergi, sirene peringatan merah tiba-tiba berbunyi di seluruh markas. Yuan langsung menyadari bahwa klan darah akan segera menyerang. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, klan darah ternyata telah bersekutu dengan para pengikut iblis. Aliansi dua kekuatan jahat tersebut menjadi ancaman terbesar bagi dunia manusia. An, Su,
dan Qing segera menawarkan bantuan. An mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan dalam konflik antara dunia roh dan dunia manusia. Ia hanya ingin melindungi kota tempat ia pernah tinggal sebelum pergi ke dunia roh karena kota itulah yang menjadi sasaran serangan. Shiru justru semakin marah. Ia bersikeras bahwa dunia manusia tidak membutuhkan bantuan mereka dan memerintahkan ketiganya segera kembali ke dunia roh. Dalam kemarahannya, Shiru melepaskan sebuah mantra yang bertujuan mendorong mereka menuju gerbang teleportasi. Namun, Qing berhasil menahan serangan tersebut. Qing kemudian mengusulkan sebuah duel. Ia mengatakan bahwa apabila dirinya menang, Shiru harus mengizinkan mereka ikut mempertahankan kota bersama para penyihir dunia manusia. Shiru menerima tantangan itu sambil meremehkan Qing karena merasa pengalaman dan usianya jauh lebih unggul. Pada saat itulah Dingdong muncul di hadapan An. Ia menyarankan agar An menggantikan Qing dalam duel karena sebagai pemimpin kelompok, tanggung jawab tersebut seharusnya berada di pundaknya. An akhirnya menerima saran itu dan menyatakan bahwa dialah yang akan menghadapi Shiru. Ketika kedua belah pihak bersiap memulai duel, Tion berlari dari belakang sambil berteriak bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti ayahnya. Tanpa ragu, Tion langsung menyerang An sehingga pertarungan pun dimulai. Ayah Tion hanya tertawa karena pada awalnya ia yakin An tidak akan mampu mengalahkan putrinya. Namun, hanya dalam beberapa detik keadaan berbalik. An berhasil menguasai jalannya pertarungan dan dengan mudah menangkis seluruh serangan Tion. Su terlihat sangat senang melihat kemampuan An. Merasa kesal karena semua serangannya berhasil dipatahkan, Tion akhirnya menggunakan mantra terkuatnya. Akan tetapi, An kembali menahannya dengan mudah, bahkan memantulkan mantra tersebut hingga berbalik menyerang Tion. Setelah itu, An mengalihkan perhatiannya kepada Su. Ia menggunakan mantra emosi yang membuat Su teringat berbagai kenangan lama hingga tanpa sadar menangis. Dalam keadaan seperti itu, Su tidak mampu memberikan perlawanan. Sebelum An sempat menyerang, Yuan menghentikannya. Ia mengatakan bahwa An telah memenangkan ujian tersebut. Yuan mengaku tidak menyangka kekuatan An berkembang sejauh itu dan menyatakan bahwa hasil itu membuktikan mereka layak bertarung bersama aliansi penyihir. Meski demikian, Yuan mengatakan masih ada satu ujian terakhir. Apabila An berhasil melewatinya, ia akan mengizinkan mereka ikut berperang. Ujian terakhir adalah bertahan selama mungkin dari serangan spiritual milik Yuan. An langsung menyetujuinya. Yuan menciptakan sebuah penghalang spiritual yang mengurung An. Namun, Tion yang masih kesal karena sebelumnya dikalahkan, tiba-tiba berlari untuk menyerangnya. Serangan itu justru menghantam penghalang spiritual hingga Tion terpental dan hampir kehilangan nyawanya. An segera menangkap tubuh Tion sebelum jatuh. Setelah itu, ia menghancurkan penghalang spiritual dengan kekuatannya sendiri dan berhasil menyelamatkan Tion. Yuan dan Su terkejut melihat kekuatan An yang luar biasa. Begitu sadar, Tion mengucapkan terima kasih karena An telah menyelamatkan hidupnya. Yuan kemudian meminta maaf atas sikapnya sebelumnya. Ia mengakui kekalahan dan mengatakan bahwa merupakan suatu kehormatan apabila An bersedia membantu mereka. Tidak lama, sirene peringatan merah kembali berbunyi. Klan darah kembali bergerak. Shiru segera memanggil An dan Tion. Ia menjelaskan bahwa karena usia mereka sebaya, keduanya akan menjalankan misi pengintaian menuju lokasi musuh untuk mengumpulkan informasi. Mereka kemudian melewati gerbang teleportasi menuju sebuah tempat bernama Desa Hantu. Sesampainya di sana, An dan Tion mulai menyusun rencana. Tion menjelaskan bahwa mereka harus mengetahui jumlah musuh, tingkat kekuatan, serta kelemahan mereka sebelum mengirim laporan ke markas. Saat masih berdiskusi, An melihat kabut tebal bergerak mendekati mereka dari kejauhan. Tion langsung panik. Ia menjelaskan bahwa kabut tersebut sangat beracun, bahkan mampu mencabut jiwa seseorang hingga menyebabkan kematian. Pada saat itu, Dingdong muncul dan memberitahu bahwa An memiliki kemampuan khusus yang dapat digunakan untuk melihat menembus kabut sekaligus menetralkan racunnya. Sementara itu, Tion mengaktifkan alat pendeteksi miliknya. Alat tersebut menunjukkan bahwa hanya ada 2 musuh berlevel tinggi di dalam kabut. Informasi itu segera ia kirimkan ke markas agar mereka dapat menentukan strategi berikutnya. Setelah selesai mengirim laporan, Tion mengajak An segera bersembunyi sebelum kabut mencapai posisi mereka. Di markas besar, seluruh anggota aliansi penyihir sedang menyusun rencana menghadapi musuh yang sangat kuat. Su dan Qing terus meminta izin untuk ikut bertempur karena Su sangat mengkhawatirkan keselamatan An. Ucapan Profesor Min tentang bahaya yang akan dihadapi An terus terngiang di benaknya. Sementara itu, An dan Tion bersiap mundur sambil menunggu bala bantuan datang. Namun, An meminta Tion menunggu sebentar.
Ia menggunakan kemampuan khusus dari Dingdong untuk menghentikan laju kabut, lalu masuk ke dalam dengan memanfaatkan teknik mata yang baru diperolehnya. Di dalam kabut, An menemukan fakta mengejutkan. Musuh yang sebenarnya bukan berjumlah 2 orang, melainkan 4. 3 di antaranya berasal dari klan darah, sedangkan 1 lagi adalah pengikut iblis. An segera keluar dari kabut, menarik tangan Tion, lalu mengajaknya bersembunyi. Ia meminta Tion mengirim laporan baru kepada markas karena data sebelumnya ternyata salah. Tion kemudian bertanya mengapa keempat musuh itu belum menyerang mereka. An hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa dirinya telah menggunakan mantra emosi kepada mereka sehingga saat itu mereka semua sedang menangis. Mantra tersebut sengaja digunakan untuk mengulur waktu sampai bantuan dari markas tiba. Sambil menunggu, An menceritakan apa yang sebenarnya terjadi tadi. Saat itu, keempat musuh sedang berbicara di dalam kabut. Mereka merasa heran karena lawan yang dikirim untuk menghadapi mereka hanyalah 2 anak muda. Mereka bahkan sempat memperdebatkan siapa yang akan membunuh An dan siapa yang akan menghadapi Tion. Salah seorang dari mereka mengatakan bahwa tidak perlu terburu karena kabut beracun cukup untuk membunuh keduanya. Namun, tanpa diduga, An muncul tepat di hadapan mereka. Ia bahkan dengan santai menghitung jumlah mereka sambil bertanya mengapa musuhnya berjumlah 4, padahal laporan sebelumnya hanya menyebut 2 orang. Keempat musuh itu terkejut karena An dapat berjalan bebas di dalam kabut tanpa terpengaruh racunnya. Salah seorang di antara mereka langsung marah dan hendak menyerang. Sebelum serangan itu mengenai dirinya, An menggunakan mantra emosi hingga keempat musuh tersebut menangis tanpa henti. Memanfaatkan kesempatan itu, An segera melarikan diri sambil tertawa. Tion yang melihat kejadian tersebut ikut tertawa karena tidak menyangka cara seperti itu berhasil. Di markas besar, Su dan Qing masih terus memohon kepada Shiru dan Yuan agar diizinkan membantu An. Namun, keduanya tetap menolak dan memilih mengirim 2 penyihir yang lebih berpengalaman. Su tidak terima dengan keputusan itu dan terus bersikeras ingin berangkat. Shiru kemudian meminta salah seorang penyihir menggunakan mantra penenang kepada Su. Su berusaha menahannya sambil mengatakan kepada Qing bahwa ia yakin An sedang berada dalam bahaya dan membutuhkan bantuan mereka secepat mungkin. Qing mempercayai firasat Su. Ia langsung menggunakan sihir untuk menghalangi orang yang mencoba menghentikan mereka. Qing bahkan mengatakan bahwa apabila mereka gagal menjalankan misi, ia siap mempertaruhkan nyawanya sebagai gantinya. Setelah itu, Qing membawa Su memasuki portal. Yuan sebenarnya ingin menghentikan mereka, tetapi sebelum sempat bertindak, sirene darurat kembali berbunyi. Laporan terbaru menunjukkan bahwa musuh telah berhasil menerobos zona 2. Yuan segera mencoba memperoleh data kekuatan musuh melalui perangkat pendeteksi. Namun, hasilnya menunjukkan bahwa kekuatan mereka tidak dapat dianalisis. Saat gambar dari lokasi akhirnya muncul, seluruh orang di markas langsung terkejut. Musuh yang muncul ternyata adalah kelompok bulu hitam, organisasi yang dikenal jauh lebih berbahaya dibandingkan musuh sebelumnya. Yuan segera memerintahkan seorang asistennya mengirim pesan darurat ke dunia roh untuk melaporkan bahwa kelompok bulu hitam telah menyerbu dunia manusia. Setelah itu, Yuan memimpin seluruh pasukan menuju zona 3 melalui portal untuk menghadapi mereka secara langsung. Penyihir pertama yang memasuki portal tiba-tiba kejang saat tubuhnya baru setengah melewati portal. Ia langsung terpental kembali sambil mengeluarkan asap hitam, lalu meninggal. Shiru segera mencoba menstabilkan portal dengan sebuah mantra. Sayangnya, usaha itu justru gagal dan membuat portal berubah menjadi hitam pekat. Tak lama, asap hitam memenuhi seluruh ruangan. Semua orang kehilangan kesadaran akibat asap tersebut. Dari dalam portal muncul seorang gadis anggota kelompok bulu hitam. Ia memandangi seluruh orang yang pingsan, lalu mengatakan bahwa jumlah mereka sudah banyak. Namun, masih ada 1 orang penting yang belum ditemukan. Sayangnya, identitas orang itu belum diungkapkan. Sementara itu, di desa hantu, An dan Tion masih menyusun strategi karena bantuan belum juga datang. Kemudian, Su dan Qing akhirnya berhasil tiba. Mereka langsung bergabung dalam rapat singkat. An menjelaskan bahwa jumlah musuh sebenarnya adalah 4 orang, bukan 2 seperti laporan sebelumnya. Saat mereka masih berdiskusi, alat komunikasi milik Tion berkedip merah. Perangkat itu menunjukkan bahwa seluruh komunikasi dengan wilayah lain telah terputus. Beberapa saat, hubungan dengan markas besar juga ikut hilang. Semua orang langsung terkejut karena menyadari bahwa sesuatu yang sangat buruk pasti telah terjadi di markas. Semua mata kemudian tertuju kepada An sebagai pemimpin kelompok. Namun, An sendiri juga belum mengetahui langkah terbaik yang harus diambil.
Tion mengusulkan agar mereka kembali ke dunia roh karena perang tersebut bukan urusan mereka. An menolak usulan itu. Ia mengatakan bahwa mereka setidaknya harus membebaskan wilayah tersebut terlebih dahulu sebelum memikirkan daerah lain. Semua orang akhirnya menyetujui keputusan An. Tion merasa sangat tersentuh karena An tetap bersedia membantu dunia manusia. Namun, An segera meminta semua orang diam. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Menurutnya, tangisan para musuh berhenti dan suasana di sekitar menjadi sangat sunyi. Ketika An mengintip dari balik tempat persembunyian, salah seorang musuh langsung menangkap lehernya dan mengangkat tubuhnya ke udara. Lalu, An dilempar begitu saja. Melihat hal itu, Qing segera berusaha menolong. Namun, lawan mereka langsung menyerang Qing sehingga ia tidak dapat mendekati An. Su dan Tion segera berlari untuk menangkap An sebelum tubuhnya menghantam tanah. Su melompat lebih dulu. Akan tetapi, seorang pengikut iblis menghantamnya dengan sambaran petir sehingga Su jatuh ke tanah. Tion yang panik langsung menyerang musuh tersebut, tetapi kekuatannya masih belum cukup untuk mengalahkannya. Qing kemudian membantu dengan menusukkan pedangnya ke arah pengikut iblis itu. Di saat yang sama, Su terus melindungi An sambil menahan berbagai serangan yang mengarah kepadanya. Seorang anggota klan darah kembali menangkap An dan mengangkat tubuhnya ke udara. Melihat An masih hidup, wanita itu memutuskan mengisap seluruh darahnya hingga tewas. Meski hampir kehilangan kesadaran, An masih sempat menggunakan sebuah mantra untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Begitu berhasil lolos, Su langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk mengalahkan wanita anggota klan darah yang hampir membunuh An. Di sisi lain, Tion juga berhasil mengalahkan seorang musuh lainnya, sementara Qing sukses menusukkan pedangnya ke jantung pengikut iblis hingga lawan tersebut tumbang. Namun, sebelum mereka sempat beristirahat, sebuah portal milik kelompok bulu hitam terbuka tepat di belakang An. Dari dalam portal itu, seorang anggota kelompok bulu hitam langsung muncul dan menarik tubuh An masuk ke dalam portal. An terseret masuk ke dalam portal sebelum yang lain sempat menolongnya. Saat itulah semua orang menyadari bahwa sejak awal target utama musuh memang hanya An. Beberapa saat, An dan seluruh orang yang sebelumnya berada di markas besar terbangun di markas kelompok bulu hitam. Shiru dan Yuan terlihat tergantung sebagai tawanan, sedangkan An dimasukkan ke dalam sebuah bola raksasa. Di dalam bola tersebut, Dingdong telah berusaha membangunkan An selama hampir 1 jam. Setelah akhirnya berhasil, An perlahan membuka matanya dan kebingungan karena tidak mengetahui di mana ia berada maupun apa yang sebenarnya telah terjadi. Dingdong kemudian menjelaskan seluruh situasi kepadanya. An bertanya bagaimana cara keluar dari keadaan itu. Dingdong menyuruhnya menggunakan cincin yang dikenakannya. Mendengar hal tersebut, An teringat sebelum berangkat ke dunia manusia, saat Huan memberinya cincin itu. Namun, hingga kini ia masih belum mengetahui fungsi sebenarnya. Dingdong menyuruh An mengangkat tangan yang mengenakan cincin tersebut dan memanggil nama Huan. Begitu An melakukannya, sebuah tangan muncul dan menggenggam tangannya. Tangan itu ternyata milik Huan, pertanda bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Sementara itu, di desa hantu, Su berusaha melompat masuk ke dalam portal untuk mengejar An. Namun, ia terlambat dan portal sudah lebih dulu tertutup. Pada saat yang sama, seorang anggota klan darah datang dari belakang dan mencoba membunuh Su dengan mengisap darahnya. Qing segera turun tangan. Ia menyerang anggota klan darah tersebut dan menjauhkannya dari Su. Su sempat terpaku karena terkejut, tetapi segera tersadar ketika melihat sebuah portal lain hampir tertutup. Ia langsung melemparkan pedang api ke arah portal sehingga portal itu tidak dapat tertutup sepenuhnya. Di markas kelompok bulu hitam, terjadi ledakan besar. Semua orang melihat Huan muncul sambil menggendong An. Ia keluar melalui portal dan langsung menghabisi seluruh anggota klan darah yang sedang mengepung Su. Setelah itu, Huan membawa Su, Qing, dan Tion masuk ke markas kelompok bulu hitam sebelum kembali menutup portal. Semua orang bersorak gembira. Mereka sangat kagum pada kekuatan Huan dan berterima kasih karena ia telah menyelamatkan mereka, terutama An. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pemimpin kelompok bulu hitam muncul dan mengatakan bahwa semua ini baru permulaan. Ia menatap Huan, sementara Huan membalas tatapannya. Dari sikap keduanya, terlihat jelas bahwa mereka saling mengenal. Barulah semua orang menyadari bahwa mereka kini berada di alam kematian. Beberapa anggota kelompok bulu hitam memperingatkan pemimpin mereka bahwa tindakannya bisa memicu perang besar antara dunia kehidupan dan alam kematian. Menurut mereka, perang itu hanya akan membawa kerugian tanpa memberikan keuntungan apapun. Namun, sang pemimpin sama sekali tidak peduli.
Ia segera menciptakan sebuah portal yang terhubung langsung ke posisi Huan, lalu melancarkan sebuah mantra mematikan. An langsung bergerak untuk melindungi Huan dari serangan tersebut. Memanfaatkan kesempatan itu, Huan menghunus pedangnya dan berhasil memotong salah satu sayap pemimpin kelompok bulu hitam. Huan kemudian mengatakan kepada Qing, Su, Tion, dan An bahwa lawan mereka sebenarnya tidak terlalu kuat sehingga berlima seharusnya mampu mengalahkannya. Akan tetapi, pemimpin kelompok bulu hitam hanya tersenyum tenang. Ia mengatakan bahwa pertarungan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Kemudian ia menyerap kekuatan dari 10 pemimpin penyihir yang sebelumnya ditawan di markas, lalu memusatkan seluruh energi itu ke dalam sebuah pedang. Ia menjelaskan bahwa raja terbesar dari seluruh alam telah memerintahkannya untuk membunuh An. Pedang tersebut merupakan salah satu dari 3 senjata yang telah dipersiapkan khusus untuk mengalahkannya. Pada saat itu, Dingdong muncul dan memperingatkan An bahwa pedang tersebut sangat berbahaya. Pedang itu mampu menembus hukum sihir apapun. Belum sempat semua orang memahami situasi, sang pemimpin mengeluarkan senjata kedua berupa sebuah paku yang dipenuhi kekuatan darah. Paku itu dilemparkan ke arah An hingga menyeret tubuhnya mendekat. Setelah itu, sang pemimpin menusukkan pedang tersebut ke tangan An. Perlahan, tangan dan sebagian wajah An berubah menjadi hitam. Melihat keadaan itu, Qing memberi isyarat kepada semua orang untuk menyerang dan menyelamatkan An. Namun, sang pemimpin segera mengeluarkan senjata ketiga, yaitu cakram bintang langit. Cakram itu menyerap seluruh kekuatan sihir dan energi semua orang hingga mereka tidak mampu bergerak. Setelah itu, sang pemimpin meneteskan darahnya ke atas cakram tersebut. Cakram pun berputar dengan sangat cepat dan menyelimuti seluruh area. Kemudian, sang pemimpin terjatuh karena kehabisan tenaga. Sebelum pingsan, ia menjelaskan bahwa saat fajar tiba, cakram itu akan selesai menyerap seluruh energi dari dunia roh dan dunia manusia. Setelah itu, seluruh energi tersebut akan dipantulkan kembali sehingga menghancurkan semua dunia yang ada. Huan dan Su bertanya mengapa semua itu dilakukan, sekaligus mengapa An menjadi sasaran utama. Sang pemimpin menjelaskan bahwa rajanya murka karena An berada di tempat yang seharusnya bukan miliknya. Raja itu ingin mengembalikan An ke tempat asalnya sekaligus menghukum seluruh alam karena keberadaan An dianggap melanggar perintahnya. Semua orang berteriak kebingungan karena belum memahami kesalahan apa yang telah dilakukan An. Tidak lama, energi mereka habis tersedot oleh cakram bintang langit hingga semuanya kehilangan kesadaran. Lalu, An terbangun di sebuah tempat yang asing. Di hadapannya berdiri Dingdong dalam ukuran raksasa. Ketika An bertanya di mana dirinya berada, Dingdong menjelaskan bahwa tempat itu adalah alam bawah sadarnya. Sesaat kemudian, tubuh Dingdong perlahan berubah menjadi hitam akibat pengaruh pedang tadi. Namun, tepat sebelum seluruh tubuhnya menghitam, sesosok peri kecil keluar dari dalam dirinya. Peri itu memperkenalkan diri sebagai Tina. Tina menjelaskan bahwa selama ini dialah belahan jiwa An yang selalu berada di dalam Dingdong agar dapat terus menemaninya. Ia kemudian menceritakan seluruh kebenaran sejak awal. Menurut Tina, pada masa depan seharusnya terjadi sebuah bencana besar yang akan menyebabkan kematian An. Karena sangat mencintai An, Tina mengorbankan seluruh kekuatannya untuk kembali ke masa lalu demi mengubah takdir tersebut. Dialah yang mengarahkan An menuju Akademi Dunia Roh. Bahkan, lelaki tua yang pertama kali membawa An ke dunia roh ternyata adalah kakek Tina. Inilah alasan Raja Besar murka, karena tindakan mereka telah melanggar hukum alam semesta. Dengan mata berkaca-kaca, Tina mengaku bahwa semua kekacauan yang terjadi saat ini merupakan akibat dari keputusannya. Ia hanya ingin melindungi An dan tetap berada di sisinya. Tina kemudian menyerahkan sisa kekuatannya kepada An agar ia dapat memperbaiki keadaan. Ia mengatakan bahwa setelah itu dirinya harus menghilang dan mati. An terbangun sambil memanggil nama Tina berulang kali. Tina kembali muncul dan mengatakan bahwa mereka akan menyelesaikan semua masalah tersebut. Setelah itu, An harus melanjutkan perjalanannya seorang diri. An sangat terharu dan tidak ingin kehilangan Tina. Namun, Tina mengatakan bahwa mereka masih memiliki waktu untuk mengucapkan selamat tinggal nanti. Setelah berkata demikian, Tina kembali menyatu dengan tubuh An dan memintanya menggunakan kekuatannya untuk melawan pedang dan paku tersebut. Dengan kekuatan Tina, An berhasil menetralisir kedua senjata itu, mengambil alih kendalinya, lalu menghancurkan penghalang yang diciptakan oleh cakram bintang langit menggunakan paku tersebut. Selanjutnya, An mengangkat pedang itu dan, dengan seluruh kekuatannya, menghancurkan cakram bintang langit hingga seluruh energi yang terserap kembali ke tempat asalnya. Huan, Su, dan Qing akhirnya tersadar. Tina kembali muncul untuk terakhir kalinya.
Ia berpamitan kepada An dan mengatakan bahwa dirinya harus mati agar kemarahan sang raja dapat mereda. Sebelum menghilang, Tina berpesan agar An pergi ke kerajaan roh. Ia menegaskan bahwa pesan tersebut sangat penting dan meminta An selalu mempercayai nasihatnya, seperti ketika ia masih menjadi dingdong. Setelah saling mengucapkan perpisahan, Tina pun menghilang untuk selamanya. Kemudian, cerita beralih ke sebuah pulau terpencil. Di pulau itu tinggal seorang gadis bernama Titania yang telah diasingkan selama 999 tahun. Ia hanya perlu menjalani 1 tahun lagi sebelum hukumannya berakhir. Agar dapat meninggalkan pulau tersebut, Titania harus menguasai sebuah sihir khusus bernama sihir pencerahan. Setiap hari ia melatih sihir itu dengan melukis berbagai gambar yang menjadi media latihannya. Sambil melukis, Titania membayangkan dirinya dalam wujud yang berbeda. Ia bertekad menguasai sihir tersebut agar dapat meninggalkan pulau itu dan bergabung dengan aliansi kerajaan langit, kemudian menjadi seorang ratu demi memenuhi wasiat terakhir ibunya. Setahun kemudian, cerita berpindah ke Pulau Naga. Di sana sedang berlangsung perang besar yang hanya terjadi setiap 1000 tahun sekali. Banyak kerajaan saling bertempur untuk memperebutkan pulau tersebut. Pemenangnya akan menjadi penguasa Pulau Naga selama 1000 tahun berikutnya hingga siklus itu kembali terulang. Pada perang kali ini, Raja Kelelawar hampir memastikan kemenangan setelah berhasil mengalahkan Raja Aliansi Kerajaan Langit bernama Zishan. Raja Kelelawar kemudian menghampiri Zishan sambil mengejeknya. Ia mengatakan bahwa akhirnya berhasil merebut kembali wilayah yang telah dikuasai Zishan selama 1000 tahun. Namun, Zishan tetap tenang dan sama sekali tidak menganggap remeh ejekan tersebut karena pengalaman dan kekuatannya jauh berada di atas Raja Kelelawar. Sikap itu membuat Raja Kelelawar semakin kesal. Ia menuduh Zishan memperoleh kekuatannya dari manusia karena menjadi raja mereka. Dengan nada sombong, Raja Kelelawar mengatakan bahwa dirinya lebih kuat karena telah menyerang dan mengalahkannya. Mendengar pengakuan itu, Zishan langsung terkejut. Raja Kelelawar kemudian mengungkapkan bahwa dialah dalang di balik aliansi antara klan darah, kelompok bulu hitam, dan para pengikut iblis yang menyerang dunia manusia. Tujuan utama serangan itu adalah menyingkirkan Zishan. Pada saat yang sama, Zishan menerima sebuah pesan yang membenarkan pengakuan Raja Kelelawar tersebut. Mendengar hal itu, Zishan langsung murka dan menyerang Raja Kelelawar. Keduanya hampir memulai pertarungan, tetapi sebuah pesan lain menghentikan mereka. Pesan itu berasal dari Titania. Ia menyatakan bersedia bergabung di pihak Zishan dalam perang, tetapi dengan syarat diangkat menjadi seorang ratu di aliansi kerajaan langit serta diberi hak memerintah Pulau Naga selama 1000 tahun. Zishan menerima syarat tersebut. Namun, ia menetapkan satu syarat balasan, yaitu Titania harus berhasil menguasai sihir pencerahan sebelum batas waktu yang ditentukan. Titania menyetujuinya. Ia segera menjalani tahap terakhir untuk menguasai sihir pencerahan, yaitu melukis gambar terakhir dan menyerap energi dari lukisan tersebut. Sayangnya, proses itu gagal total. Energi sihir menjadi tidak terkendali, berbalik menyerangnya, dan membuat Titania kehilangan seluruh kekuatannya hingga pingsan. Melihat kegagalan itu, Raja Kelelawar tertawa mengejek. Zishan kemudian menantangnya bertarung di Pulau Barrel Star 3 hari kemudian. Ia menjelaskan bahwa pemenang pertarungan akan memperoleh kendali atas Pulau Naga beserta pulau lainnya, sekaligus menjadi pemenang yang terjadi 1000 tahun sekali. Setelah itu, Zishan meminta Raja Kelelawar menyiapkan seluruh pasukan beserta sekutunya sebelum pergi dengan penuh percaya diri, seolah telah yakin akan menang. Di sisi lain, Raja Kelelawar mendatangi sebuah pulau lain untuk bertemu seorang raja yang berwujud tongkat kerajaan. Ia menceritakan semua kejadian yang baru saja terjadi dan mengungkapkan bahwa semuanya merupakan bagian dari rencana untuk memancing Zishan keluar dari wilayah kekuasaannya menuju Pulau Barrel Star agar lebih mudah dikalahkan. Dari percakapan mereka terungkap bahwa Pulau Naga menyimpan sebuah harta karun yang sangat besar. Itulah alasan mengapa pulau tersebut selalu menjadi pusat perebutan kekuasaan. Raja Tongkat memuji kecerdikan Raja Kelelawar. Setelah itu, ia meminta satu hal, yaitu agar siapapun yang berasal dari Akademi Sihir dan datang ke Pulau Naga segera disingkirkan karena selalu terlibat dalam setiap masalah yang muncul. Sementara itu, An bersiap melakukan perjalanan ke Pulau Naga. Di rumahnya di dunia roh, ia terbangun karena menerima pesan dari Huan yang terus memintanya menemuinya sebelum berangkat. Pesan itu terus berbunyi tanpa henti hingga An merasa kesal. Ia meminta sistem baru yang dibuatnya setelah Dingdong menghilang untuk mematikan suara notifikasi tersebut. Sayangnya, sistem itu tidak memahami perintahnya. Hal itu membuat An teringat kepada Tina yang dulu selalu memahami kebutuhannya bahkan tanpa perlu diminta. Ia pun semakin merindukannya.
An kemudian mencoba menyesuaikan diri dengan sistem barunya. Tidak lama, Akademi mengirim pemberitahuan bahwa seluruh peserta yang akan berangkat ke Pulau Naga harus berkumpul dalam waktu 1 jam. An mulai bersiap. Ia sempat bingung menentukan barang apa saja yang harus dibawa. Ia mempertimbangkannya, namun, akhirnya membawa barang secara acak. Sebelum berangkat, An menemui Huan sesuai permintaannya. Keduanya menghabiskan waktu bermain dan saling beradu kemampuan. Huan kemudian berpesan agar An memanggilnya melalui cincin pemberiannya apabila membutuhkan bantuan di Pulau Naga. Ia berjanji akan segera datang. Sebelum berpisah, Huan memberikan sebuah gaun ajaib yang dapat meningkatkan kekuatan pemakainya. An langsung menolak. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin mengenakan pakaian yang membuatnya terlihat seperti perempuan. Huan hanya tertawa sambil mengingatkan bahwa sebelumnya An juga pernah memakai kalung dan aksesori lain yang mencolok. An pun hanya bisa merasa malu lalu mengalihkan pembicaraan. Huan kemudian menyarankan agar gaun itu diberikan kepada Su. An mencoba menyerahkan gaun tersebut kepada Su, tetapi Su menolak karena merasa hadiah dari Huan itu memang ditujukan khusus untuk An. Karena tidak mungkin membawa terlalu banyak barang dan juga tidak tega membuang gaun itu, An akhirnya mencoba memberikannya kepada Qing. Qing hanya memandang An dari atas sampai bawah, lalu tanpa banyak bicara langsung mengusirnya. An akhirnya kembali menemui Su. Kali ini ia mengatakan bahwa gaun tersebut adalah hadiah darinya sebagai ungkapan terima kasih karena Su selalu berada di sisinya. Su akhirnya menerima hadiah itu. Begitu dikenakan, gaun tersebut langsung menumbuhkan sepasang sayap di punggung Su dan meningkatkan level kekuatannya. Melihat hasilnya, An dengan bercanda meminta meminjam gaun itu selama 5 menit agar levelnya ikut meningkat lalu mengembalikannya. Su pura-pura tidak mendengar permintaan itu karena sudah mengetahui sifat An. Kemudian, mereka menerima pesan dari akademi bahwa waktu keberangkatan hanya tersisa 1 menit. Su segera mengajak An terbang menuju pesawat luar angkasa yang akan membawa mereka ke Pulau Naga. Profesor Yu yang bertugas memimpin perjalanan ternyata tidak mau menunggu lebih lama. Ia langsung memerintahkan pesawat berangkat. Su mempercepat terbangnya untuk mengejar pesawat, tetapi kecepatannya masih belum cukup. Dari dalam pesawat, Qing, Su, dan peserta lainnya terus menyemangati mereka sambil meminta Profesor Yu menunggu. Namun, Profesor Yu tetap menolak. Saat itu ia teringat percakapannya dengan Profesor Min. Min sebelumnya telah memperingatkan bahwa An akan berada dalam bahaya apabila pergi ke Pulau Naga. Karena itu Profesor Yu sengaja tidak ingin memberi kesempatan kepada An untuk ikut. Ia meminta seluruh penumpang duduk karena pesawat hanya memiliki waktu 10 detik untuk memasuki ruang angkasa. 10 detik itulah kesempatan terakhir bagi An dan Su untuk naik ke pesawat. Jika gagal, mereka tidak akan bisa mengikuti perjalanan. Di saat yang paling genting, Wong muncul dan membantu mereka. Ia menggunakan sebuah mantra untuk meningkatkan kecepatan terbang Su. Qing, Su, dan seluruh penumpang di dalam pesawat juga ikut membantu agar mereka dapat segera naik. Setelah berjuang sekuat tenaga, An dan Su akhirnya berhasil memasuki pesawat tepat 2 detik sebelum batas waktunya habis. Semua orang merasa lega. Pesawat kemudian lepas landas menuju luar angkasa karena Pulau Naga berada di galaksi lain, jauh dari dunia tempat mereka tinggal. Selama perjalanan, Profesor Yu menjelaskan sejarah Pulau Naga. Ia mengatakan bahwa mereka datang pada waktu yang sangat penting karena perang antar raja akan segera dimulai. Menurutnya, 10.000 tahun yang lalu sebuah bintang raksasa meledak di Pulau Naga. Ledakan itu meninggalkan pecahan bintang yang memiliki kekuatan luar biasa dan terkubur di pulau tersebut. Sejak saat itu, setiap 1000 tahun sekali selalu terjadi peperangan untuk memperebutkan Pulau Naga. An kemudian bertanya mengapa akademi melarang mereka membawa senjata, padahal mereka mungkin akan terlibat dalam perang. Profesor Yu tidak menjawab pertanyaan itu dan sengaja mengalihkan pembicaraan. Ia meminta Qing menghibur semua orang selama perjalanan. Akhirnya seluruh penumpang bernyanyi dan menikmati perjalanan bersama. Sementara itu, Raja Kelelawar mulai menyiapkan pasukan dan strategi untuk perang besar yang akan datang. Terungkap bahwa tujuan utamanya adalah menemukan pecahan bintang yang terkubur di Pulau Naga. Dengan memperoleh kekuatan itu, ia yakin dapat menguasai pulau tersebut sekaligus memenangkan perang. Di sisi lain, Titania sedang berada di pulaunya bersama gadis yang dahulu hanya ada dalam imajinasinya. Gadis itu kini hidup akibat kegagalan sihir Titania sebelumnya yang membuat hayalannya menjadi nyata. Keduanya naik ke puncak gunung. Titania menggunakan kuas warisan ibunya untuk melakukan sihir penglihatan, sehingga dapat melihat kejadian di luar pulau sekaligus sekilas masa depan.
Hal pertama yang mereka lihat adalah tongkat milik Raja Tongkat yang memancarkan aura mengerikan. Kemudian mereka melihat keadaan Pulau Naga yang tampak hangus akibat peperangan. Tiba-tiba gadis yang bersama Titania merasakan sakit yang aneh ketika penglihatan mereka memperlihatkan Raja Kelelawar berada di Pulau Naga. Titania langsung menyadari arti penglihatan tersebut. Menurutnya, jika Raja Kelelawar berada di Pulau Naga, berarti Zishan pasti kalah. Padahal perang seharusnya berlangsung di Pulau Barrelstar. Dengan demikian, Raja Kelelawar akan berhasil menguasai Pulau Naga. Gadis itu menyarankan agar Titania segera memperingatkan Zishan supaya lebih berhati-hati. Namun, Titania menolak karena merasa Zishan tidak akan mempercayai ramalannya. Saat mereka kembali melihat masa depan, muncul sosok seorang wanita di hadapan mereka. Pada saat yang sama, Titania dan gadis itu merasakan tubuh mereka melemah sehingga tidak mampu melanjutkan penglihatan tersebut. Wanita itu kemudian menemui Titania dan mengungkapkan bahwa dialah yang dahulu memberikan pecahan terakhir dari bintang yang hancur kepada ibu Titania. Dari penjelasannya terungkap bahwa dahulu bintang tersebut merupakan rumah bagi sebuah peradaban yang sangat maju. Kemajuan mereka membuat para penguasa alam lain merasa terancam. Mereka khawatir suatu hari nanti bangsa penghuni bintang itu akan menyerang seluruh dunia. Karena alasan tersebut, para penguasa aliansi langit memutuskan menghancurkan bintang itu sebelum hal tersebut terjadi. Dalam satu hari saja, seluruh bintang dihancurkan dan hampir semua penghuninya tewas. Satu-satunya yang selamat adalah Ibu Titania karena saat itu sedang melakukan perjalanan. Ketika kembali, ia mendapati kampung halamannya telah musnah. Bukannya mendapat perlindungan, para penguasa aliansi langit justru mengasingkannya dan melarangnya tinggal di wilayah manapun. Akhirnya, Ibu Titania membawa putrinya pergi ke Pulau Naga dengan harapan masih ada sisa-sisa peninggalan bintang tersebut. Di sanalah ia bertemu seorang wanita misterius yang memberikan sebuah kuas sambil menjelaskan bahwa seluruh kekuatan bintang telah disimpan di dalamnya. Setelah ibunya meninggal, kuas itu diwariskan kepada Titania. Kini Titania menyadari bahwa kuas yang selalu dibawanya ternyata menyimpan kekuatan luar biasa dari bintang yang telah dihancurkan. Ia sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa benda itu memiliki asal-usul sebesar itu. Titania menyadari bahwa masih ada satu pecahan utuh dari bintang yang tersisa di pulau itu. Ia tidak mampu membayangkan betapa besarnya kekuatan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, ia memutuskan harus menemukan pecahan tersebut sebelum Raja Kelelawar berhasil mendapatkannya. Sementara itu, rombongan akademi hampir tiba di tujuan. Profesor Yu memberitahu seluruh siswa bahwa mereka akan dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua dan ditugaskan membunuh musuh sebanyak mungkin sebagai bagian dari latihan. Kelompok yang berhasil mengalahkan musuh terbanyak akan menjadi pemenang. Profesor Yu kemudian menunjuk Su, Qing, Su, dan Ge sebagai pemimpin masing-masing kelompok. Berbeda dengan yang lain, An diperintahkan untuk bergerak sendirian dan tidak bergabung dengan kelompok manapun. Ia juga diberitahu bahwa seluruh peserta harus berkumpul kembali di desa Jan pada hari berikutnya. Tak lama, Profesor Yu menyuruh An melompat dari kapal luar angkasa. Namun, An langsung terjatuh karena belum mampu terbang. Dengan perasaan kesal, ia bertanya kepada sistem mengenai syarat agar dapat mencapai tingkat yang memungkinkannya terbang. Sistem menjelaskan bahwa ia harus melompat dari sebuah gunung yang tinggi. An pun melihat ke sekeliling dan menemukan sebuah gunung di kejauhan. Saat ia menuju ke sana dan bersiap melompat, cahaya aneh memancar dari puncak gunung. Cahaya itu melesat ke langit dan menyelimuti seluruh wilayah dengan sinarnya. Di sisi lain, Titania sedang berusaha membuka portal menuju Dragon Island bersama wanita misterius yang menemaninya. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Titania kehabisan tenaga dan tidak sanggup melanjutkan usahanya. Sebaliknya, wanita tersebut justru menjadi semakin kuat, lalu melanjutkan proses membuka portal menggunakan kuas ajaib. Kembali ke kapal luar angkasa, cahaya yang berasal dari gunung menyelimuti seluruh pulau. Pulau itu pun terisolasi dari dunia luar, bahkan langit dan daratan seolah terpisah satu sama lain. Akibatnya, An berada di permukaan pulau, sedangkan temannya masih berada di kapal yang melayang. Pada saat yang sama, tubuh Raja Kelelawar membesar hingga menjulang mencapai langit. Ia segera melancarkan mantra untuk menghancurkan kapal luar angkasa tersebut. Profesor Yu langsung bertindak dengan menciptakan penghalang pelindung yang menyelimuti kapal, sambil meminta semua siswa bersiap menuju desa Jan. Raja Kelelawar kemudian menyatakan dirinya sebagai penguasa seluruh dunia. Dengan memanfaatkan kekuatan tongkat kerajaannya,
Ia mengaktifkan sebuah mantra untuk menemukan seluruh harta dan relik peninggalan bintang tanpa perlu mencarinya. Namun, kekuatan Raja Kelelawar terlalu besar. Penghalang yang diciptakan Profesor Yu akhirnya hancur, disusul kapal luar angkasa yang ikut luluh lantak. Semua orang terjatuh dari kapal. Meski begitu, Profesor Yu dengan sigap menciptakan penghalang pelindung untuk setiap siswa sehingga mereka dapat mendarat dengan selamat di desa Jan. Setelah tiba, mereka segera mendaki puncak gunung tertinggi yang menjulang hingga menembus langit. Profesor Yu tampak kelelahan setelah terus menggunakan kekuatannya untuk melindungi para siswa. Ia kemudian meminta Qing, Ge, Su, dan Su menjaga rekan mereka dari segala serangan. Sementara itu, Raja Iblis kembali menggunakan tongkat kerajaannya untuk melacak seluruh relik bintang. Setelah mengetahui lokasi relik tersebut, ia sangat gembira. Ia segera mengirimkan kawanan serangga raksasa untuk menyerang lokasi itu. Namun, semua orang terkejut ketika mengetahui bahwa relik tersebut berada di tempat Titania berada. Fakta yang lebih mengejutkan lagi adalah pecahan terakhir relik bintang ternyata memang berada dalam penguasaan Titania.